Konnichiwa, saya Ci Ai, selamat datang di podcast Konnichiwa. Podcast ini membahas tentang solusi kesehatan dan juga financial freedom dari AFC. AFC adalah sebuah pabrik farmasi terkemuka di Jepang yang memproduksi suplemen yang tidak mengandung kimia ya. Jadi dia pabrik yang non chemical dan suplemennya itu ada patennya. Nah, hari ini aku akan ngundang seorang teman aku di AFC ya, dan dia punya testimoni yang luar biasa dengan produk AFC. Hai Jay. Halo. Apa kabar? Baik. Gimana Jay? Baik. Baik. Udah Sehat-sehat terus. Waduh, sehat-sehat terus. Dengar-dengar sering lari sama goes ya. Nah itu kerjanya tiap hari ya begitu. Oh gitu. Lari berapa K nih? Oh saya pernah ya, awalnya pasti latihannya yang deket dulu ya, 3 kilo, 5, 10. Ya saya udah pernah ikut yang half marathon lah. Waduh. Half marathon. Ini ya bicara tentang lari ya Jay ya. Ingat ya pertama kali kita ketemu waktu lari 10K-nya AFC itu sama Marriott. Betul, di SCBD ya. Terus terang itu lari pertama kali gue loh. Oh iya? Iya, pertama kali udah langsung 10K karena memang tidak ada pilihan yang lebih deket ya kan. Pertama kali aja kenceng loh, saya sampai ketinggalan waktu itu. Nih, itu tuh ada story-nya tuh Jay. Jadi gini ya, pas lari ya, mikir-mikir 1 kilo, terus 2 kilo ya kan, 3 kilo ya. Terus mulai mikir tuh, ngapain lu bego banget. Lu bangun pagi-pagi. Lari-lari gini capek. Capek. Di 3 kilo itu kaki udah mulai sakit. Gara-garanya apa? Itu semalam sebelumnya kan hujan tuh. Jadi agak becek gitu kan. Jadi gue banyak cipratan air yang masuk ke dalam sepatu, berikut kerikil-kerikil kecil gitu loh. Ya kan? Jadi larinya tuh udah mulai kerasa, aduh kok telapak sakit ya gitu ya. Tapi kan punya niat ya. Masa gue give up gitu kan. Betul. Jadi pas 3 kilo pertama itu udah mikir gini, pokoknya udah ngata-ngatain diri sendiri nih. Bego banget sih lu, ngapain sih lu ikut gegayaan, ikut sambil lari ya. Ngapain sih lu gegayaan, lu ikut 10K segala macem kayak gini. Cari penyakit ya. Cari penyakit, benar. Enakan tidur di rumah. Aduh, terus pokoknya udah deh, kayaknya udah terus gitu kita kan ngelewatin area-area SCBD yang ada kafe-kafe gitu ya Jay ya. Jadi gue sempat mikirin apa gue melipir aja nih ya. Ngopi dulu. Apa gue melipir aja nih ya. Gue ini dulu nih ya, stop dulu di situ ya, ngopi-ngopi dulu. Ntar kalau masih ada niat lanjut ya kan. Iya, sarapan dulu gitu. Tapi kaki keep on running. Iya, kadang-kadang jalan. Kalau udah sakit, kok sakit banget. Akhirnya gue berhenti tuh. Di satu, pokoknya ada bangku di pinggir jalan, gue berhenti, gue buka nih. Aduh banyak pasir. Oh banyak pasir. Jadi kan keganggu ya. Jadi akhirnya gue bersihin dulu, pakai lagi. Panitia nanya, Bu aman Bu? Aman. Padahal enggak ya kan. Terus gue lari. Pakai sepatu cats kan? Iya, sepatu lari kan? Iyalah, masa high heel. Lain kali supaya nggak masuk pasir, nggak cipratan, pakai sepatu boot. Oh baiklah, baik kakak, noted. Okay. Nah terus udah gitu ya, gue lari lagi tuh. Nah begitu sampai 5 kilo, ya 5 kilo di situ baru niat gue tuh berbalik tuh. Nah jadi kayak gini, come on, you halfway already. Halfway to go. Iya, jadi udah halfway nih, halfway to go, ya kan? Di situ baru berbalik. Jadi dari 2 kilo ke 4 kilo tuh masih aduh why gitu kan. Nah kalau lu sih gue udah gak kelihatan jejaknya tuh di mana. Lu teman gue Linda, Wina ya kan udah ngabur deh tuh kemana gak tahu ya. Tapi memang benar sih ya, kalau kita mau olahraga ini ya teman-teman ya, skill itu memang perlu ya, skill training, kita disiplin gitu ya. Tapi begitu kita sudah masuk ke ini, maksudnya pertandingan atau ada event ya, itu bukan skill lagi yang kita butuhkan. Itu adalah melawan diri sendiri. Iya. Kita melawan suara hati kita. Ya, ngapain sih saya lari? Udah sakit lah, kakinya sakit apa itu.
kenapa saya mesti ini? Nah, jadi kalau untuk orang yang nggak punya passion di olahraga ini gitu, itu nggak bisa, pasti menyerah. Ya, jadi kita harus punya semangat, tekad gitu untuk melawan diri sendiri. Betul. Jadi pas 5 kilo itu tuh Jay kan, gue udah setengah gitu kan. Lu tau gak? Tiba-tiba aja pokoknya dalam hati gue nih, gue doa rosario sepanjang jalan. Karena kan gini, gue nggak pakai earphone tuh ya, karena gue nggak suka, nggak suka. Emang nggak suka di apa-apain nih taruh di kuping tuh ya. Rasanya kayak malah kayak nggak safe gitu, kayak nggak konsen dengan jalanan gitu loh. Jadi gue emang nggak demen. Nggak demen bawa handphone nyantel gini gono apa ini pokoknya nggak demen. Jadi gue benar-benar ini ya benar-benar lari gitu ya, benar-benar lihat enjoy, oh ini kayak gini loh orang kalau ikut lari 10K gitu kan, lewatin tempat-tempatnya gitu, aduh gila gue lewatin gedung ini nih lari gitu kan ya. Nah di situ tuh nggak tahu kenapa ya, karena gue Katolik gue doa Salam Maria nih. Jadi gue doa rosario tuh Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Nah itu membawa gue ke 7 kilo kan ya. Terus jadi pas gini 7 kilo wah udah 7 kilo. Tinggal 3 kilo lagi come on kuat lah gitu ya. Nah akhirnya ya puji Tuhan sampai finish juga kan. Wah, kan yang penting sampai, bener nggak? Waktu itu ada Pak Michael ya, Michael Tampi ya. Dia kan bilang kan yang penting kan finish, ya kan? Nggak penting waktunya, yang penting finish. Betul. Ya udah sampai finish. Pas besoknya gue liat kaki gue bebelah, telapak kaki gue bebelah begini, luka. Itu kurang ya kan? Sering larinya. Ya begitulah. Orang kita latihannya cuma sama si Moka tiap pagi sama sore. Ya kan? Jadi puji Tuhan bisa finish dengan strong ya. Nah itu yang penting. Iya betul. Finish wah strong. Itu jadi pengalaman 10K gue pertama deh tuh. Pengalaman pertama lari dan 10K. Iya mudah-mudahan pertama bukan yang terakhir ya. Iya mudah-mudahan ya, mikir-mikir dulu. Aduh si Bina mau ikut maraton tuh. Oh ya? Next year Bali maraton katanya. Dia udah half maraton berapa kali gitu. Oh, iya. Okay. Good. Lu juga sering lari yang terakhir? Saya sebenarnya kalau dilihat ya lebih sering goesnya. Oh, lebih sering goes daripada lari. Ya. Iya sama teman saya tuh Pak Sugi juga sering goes. Ya, kalau goes itu memang hobinya. Kalau lari itu untuk latihan. Nah, ini kaosnya sepeda nih. Iya, tahu aja. ini karena dikasih nih. Oh, karena dikasih. Ya, iyalah jangan ngomong atuh, Jay. Ini ya dikasih karena ini ada ya event. Oh, gitu. Door prize. Ini merek terkenal sih, ya. Berarti kaki mesti kuat dong, Jay. Mesti kuat. Semua skill perlu training ya, kekuatan otot perlu, tapi yang namanya olahraga itu kalau kita sudah jalanin ya, itu kita harus konsisten. Ya, harus konsisten dan olahraga itu yang bikin nyaman kita, jangan ikut-ikutan. Oh, iya. Gue sih waktu itu sih gue ikut-ikutan sih terus terang. Ya ikut-ikutan gara-gara yang ngadain AFC, terus lu ikut, jadi gue ikut-ikutan. Iya. Kalau kita maksudnya ikut-ikut teman gitu ya bukan pada dari satu titik diri sendiri ya. Pada satu titik kita akan mundur gitu, mundur teratur. Ya bukan dari hati kita. Kalau dari hati kita mau hujan kayak mau panas kayak kita tetap mantap. Jalanin gitu. Terus gue tuh dengar dari temen gue ya, lu pernah ada sakit apa sih Jay dulu Jay, yang kaki lu kenapa gitu ya? Oh, yang tentang kaki. Iya. Oh. Kan gimana gitu, lu demen sepeda, demen lari, terus lu sampai kenapa sih kaki lu bisa balik lagi sepedaan? Nah gitu, itu kaki lu kenapa? Emang kaki lu kenapa dulu? Jadi gini, awalnya itu kejadiannya 2017 ya, tepatnya sih. Itu lu udah mulai olahraga atau? Oh, saya olahraganya udah lama. Saya udah 15 tahunan sepeda lari itu. Udah lama. Nah, umur 30-an ya masuk 40 lah saya udah mulai olahraga, udah sekarang konsisten. Kan 41. Oh, sekarang udah gigi 5. Oh, gigi 5. Jangan gigi mundur tapi. Iya. Jadi awalnya itu kejadiannya Februari 2017, saya masih ingat persis itu. Ya, saya ada kecelakaan, ya. Kecelakaan, jadi mengakibatkan
kaki kiri saya itu tulang-tulangnya ini retak, tulang Kaki tumitnya. kiri Ya, kaki tumit. kiri tumit. Tumit, ya, Tumit oke. ya, retak. Nah, setelah retak itu jadi nggak bisa beraktivitas secara normal, dan pada saat itu juga berapa jam kemudian langsung bengkak karena Tumitnya ya, tapi ya, nah, bukannya ankle ya. tumit. Nah, mulai dari mata kaki itu udah mulai bengkak. Oh, Begitu jatuh langsung berapa jam kemudian bengkak. Nah, saya udah nggak bisa jalan. Nah, akhirnya singkat cerita saya udah sampai di Indonesia lah. Jadi waktu itu kejadiannya itu di di luar mana? negeri, di Di mana? Shenzhen. Di Hong Kong, Shenzhen jatuhnya. Ya ampun. Ya, jadi saya udah nggak bisa kemana-mana selama 3 hari itu di hotel aja, nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, Itu nggak diperiksa langsung? oh, saya sempet berobat ke Sinsei di situ. Sinsei diobatin pakai herbal, dibungkus aja. Ya, ya nggak bisa inilah ke rumah sakit gitu ya. Ya, jadi singkat cerita saya udah sampai Indonesia. Begitu di pesawat dia itu pakai kursi roda. Mau ke pesawat pakai Jalan kursi nggak bisa roda, jalan. keluar dari pesawat kursi roda. Iya. Begitu sampai di Indonesia langsung saya ke rumah sakit ronsen. Betul, itu memang ada retak ya, retak halus di tulang tumitnya. Nah, jadi ini dokter pertama. Saya ke rumah sakit dokter pertama, rumah sakit swasta lah ya. Dokter bilang, oh ini langsung mau dioperasi. Dia cek gitu, langsung dioperasi. Saya kaget, kenapa kesimpulannya secepat itu mau dioperasi gitu loh. Tapi saya bilang ke dokter, oke dok, boleh nggak saya pikir-pikir dulu, saya berembuk dulu sama keluarga. Oke. Nah, Tapi kemudian, kan by the way itu udah hari keberapa tuh sebenarnya? ya 3 hari lah. Iya, nyutan sakit banget 5, kan? 6 hari kan setelah sampai ke Indonesia. Nah, besoknya lagi saya langsung ke dokter yang lain lagi. Langsung cari dokter yang lain, yang dokter berbeda, rumah sakit swasta juga waktu itu. Nah, dokter yang kedua ini menyarankan digips aja dulu, nggak usah dioperasi, digips dulu. Oke, saya ikutin kan digips. Seminggu kemudian tambah bengkak, gipsnya nggak muat, harus dibongkar. Ya ampun. Nah, mulai kaki saya itu bengkaknya bukan di mata kaki lagi, bengkaknya tuh udah mulai menjalar dari paha, betis sampai ke telapak. Jadi dari bawah dong menjalar ke sini, masa dari atas, betul. mendadak dari atas, Ya. dari bawah. Ya kan pertama yang dilihat atas dulu kan, sini kan, berasa berasa. kenceng, Oke. berasa kenceng. Nah, udah bengkak, warna kulitnya udah mulai ini. Membiru kah? Belum, merah dulu. Kenapa ada bercak-bercak merah gitu? Oh, gitu. Dari paha, betis. Iya. Seminggu Itu lewat. nyut gitu nggak sih? Justru kayak orang baal gitu loh. Nggak berasa. kebal. Nah, kebas gitu. Kebas, Nah, kebas. Itu udah nggak bisa nginjek lantai pasti kakinya sakit banget. Oh. Nah, setelah dari merah, bengkak, merah, lama-lama jadi biru. Birunya itu mulai dari telapak kaki. Nah, telapak kaki ke mata kaki itu biru. Biru banget ya. Sampai saya kaget, ini kenapa ya? Nah, biru mulai naik ke betis nih, sampai pangkal paha juga biru tuh. Nah, saya balik lagi ke dokter bilang, ini darah kamu nggak ngalir katanya. Hah? Darahnya nggak ngalir, gimana dok? Artinya dokternya jelasin bahwa jantung kita kan mompa Ya, ke bawah. Nah, Terus naik lagi. naik lagi. Dia nggak Ini naik. nggak naik. Berarti kan mampet. Nah, tapi saya bilang, kenapa kaki kanan saya nggak apa-apa? Iya, yang masalah kan di kaki kirinya, gitu loh. Jadi nggak bisa balik. Oh, ini kenapa ya dok? Kenapa bisa gejala begini? Ya karena Anda jatuh, tidak aktivitas selama berminggu-minggu, jadi makan duduk. Nah itu orang kalau misalnya kita nggak banyak aktivitas, itu bisa terjadi pembengkakan juga. Ya, ibaratnya kita duduk lama ya di pesawat gitu, misalnya long flight gitu, kita duduk berjam-jam, lama-lama kebas. Nah, tapi saya punya lebih parah dari itu. Jadi dokter jelasin, oke, kamu gini aja, saya kasih obat ya. Saya nggak tahu obatnya waktu itu obat apa gitu. Saya ikutin dokter. Karena bertambah parah, makin lama makin nggak bisa jalan, udah biru gitu.
Saya cari lagi dokter yang ketiga. Dokter yang ketiga, dokter swasta juga. Saat itu saya udah ditahan di rumah sakit. Katanya mesti diopnam. Ini udah parah katanya. Ya, kalau misalnya terjadi luka atau apa-apa, ini nggak bisa sembuh. Ya. Karena saya dikasih tahu begitu, ya udah saya ikutin saran dokter. Saya diopnam seminggu di rumah sakit. Nah, kakinya nggak diapa-apain? Nggak diapa-apain. Cuma dikasih obat aja lu? Rawat inap di rumah sakit seminggu, itu hari pertama udah diinfus. Dikasih obat pengencer darah. 2 hari sekali diambil darahnya. Nah, setelah diambil darahnya itu ketahuan bahwa darah saya itu kental pertama. Darah kental. Kedua, di dalam darah saya tidak mengandung protein S. Apa Protein tuh? S. Nah, itu saya secara medis saya juga nggak tahu protein S itu fungsinya untuk apa. Tapi ini yang mendukung terjadinya darah kental. Jadi kalau orang yang nggak punya protein S dalam darah, itu cenderung darahnya kental. Bukan kolesterol? Bukan. Nah, dokter udah mulai selidiki ini kenapa bisa begini ya. Dia dikasih infus pengencer darah, minum obat pengencer darah juga begitu. Akhirnya puncak-puncaknya kaki saya menghitam. Aduh, makin parah udah dong biru, berarti. Menghitam. Iya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau lihat, saya boleh kasih fotonya ya. Oh iya, nanti. Perbedaan gitu. Oh oke. Dari proses ronsen sampai kakinya menghitam. Nah, setelah seminggu di rumah sakit, saya mulai tanya ke dokter, ini gejalanya apa, penyebab apa, kenapa bisa sampai tahap begini, dan solusinya apa? Waktu itu saya sempat kaget juga dengan penjelasan dokter. Dokternya bilang, oh ya maaf ya, sebenarnya ini setelah seminggu ya, dokternya kasih saya ini jawaban, maaf ya, saya belum pernah ada pasien yang kasusnya begini. Hah? Waduh. Saya kaget. Iya. Padahal ini adalah dokter spesialis kardiotoracik. Itu adalah dokter spesialis pembuluh darah. Tapi dia bilang dia belum pernah ketemu kasus seperti ini. Padahal sudah seminggu. Iya, maksudnya itu gue lagi pikir nih kayaknya lu dari kejadian sampai masuk rumah sakit gitu kayaknya tuh udah lama sekali. Ada apa nggak maksudnya lebih. Kayak kelamaan penanganan gitu ya? Ya. Karena memang nggak ada suatu solusi yang tuntas, ya. Memang ini awalnya saya nggak tahu, tapi ini gejala yang boleh dikatakan penyakit yang jarang terjadi. Oke. Ya. Nah, akhirnya saya dikasih tahu yang dokter ketiga ini yang dirawat inap, katanya saya ada penyumbatan pembuluh darah di kaki. Berarti di pembuluh darah pangkal paha mungkin. Pembuluh darah balik. Jadi dia, iya. Jantung, pembuluh darah balik ke jantung itu pembuluh darah vena ya. Tapi sudah menyebar ke vena utamanya sampai ke yang serabut-serabut darahnya yang kecil. Nah, saya minta pulang. Iya. Terus saya minta pulang, udah seminggu nggak ada solusinya. Iya, ngapain? Dokternya tahan saya dulu, jangan pulang dulu. Ini kalau Anda begini terus bahaya. Bahayanya apa, Dok? Ini kan di pembuluh darah Anda itu, di dinding pembuluh darahnya itu terjadi plak-plak yang menempel seperti kolesterol, ya, seperti kolesterol yang menempel di pembuluh darah venanya ini. Nah, ini kalau ada plak yang lepas masuk ke jantung, Anda bisa kena serangan jantung. Ke otak Anda bisa kena stroke. Saya dikasih tahu begitu, saya takut dong. Betul. Jadi gimana, Dok? Solusinya Anda harus dioperasi. Untuk apa dioperasi? Apanya dioperasi? Saya mau pasang satu filter. Filter ini gunanya saringan untuk taruh di pangkal paha sebelah kiri. Jadi kalau ada plak yang nempel di dinding pembuluh darah, istilah medis kedokteran itu trombus ya. Trombus ya. Plak yang nempel di dinding pembuluh darah itu lepas, bisa kena saringan ini jadi pecah. Ya, plak-plak ini jadi pecah. Kalau plak-plak yang gede kan nanti takut nyumbat ke pembuluh darah jantung yang lebih kecil. Jadi kalau yang kan ini dia ya kesaring gitu ya. Nah, kesaring dia pecah gitu. Waduh, Dok, ini pun menurut saya bukan solusi yang permanen ya, hanya sementara. Nah, untuk perbaikan kaki saya itu apa solusinya? Dokter nggak ada solusi sebenarnya.
Nah, saya bilang oke dok, tetap saya minta izin untuk dipulangkan. Saya pikir-pikir dulu ya, kalau memang mau operasi, pasang filter, saya balik lagi nggak apa-apa. Gitu. Ya dokter akhirnya kasih izin itu setelah seminggu tuh. Ya. Jadi udah lama banget itu. Sampai ya saya nggak kerja itu 3 bulan, nggak masuk kantor itu 3 bulan. Itu kantor apa dulu? Saya di IT. Oh di IT. 3 bulan nggak masuk kantor. Kaki jadi kiri nggak bisa tekuk dong berarti kan? Nggak bisa tekuk, nggak bisa jalan. Gede aja gitu bengkak gitu ya kan? Waduh ribet banget. Terus? Ya. Terus akhirnya. Sakit pasti tuh. Sakit nyut-nyut gitu enggak ya? Kalau di injek kakinya buat berdiri aja ya pasti sakit nyut-nyutan. Nah cendut-cendut itu pasti ada lah. Karena darahnya dipompa ke bawah tapi nggak bisa naik. Gitu. Nah, akhirnya di rumah itu saya mulai cari tahu. Saya coba mau ke dokter lagi, tanya dokter yang lebih yang lebih tahu penanganannya yang tepat itu seperti apa. Dapatlah dokter di luar negeri. Ya, di luar negeri itu ternyata ada dokter spesialis pembuluh darah vena. Ada itu. Di Penang. Jadi itu, di Penang. Bukan di Singapura. Oh di Singapura. Jadi itu spesialisasi pembuluh darah, dia ada subspesialisasinya lagi ke pembuluh darah vena. Khusus pembuluh darah vena. Nah, itu sekitar bulan Mei saya langsung ke Singapura, dicek sama dokter, diperiksa ulang USG, diperiksa ulang apa segala macam. Dokter bilang ini nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dioperasi, nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi gimana? Dia kasih saya dua jalan keluar ya solusinya. Pertama, Anda tetap harus minum obat pengencer darah. Kedua, saya dikasih pakai stocking. Ya, stocking itu fungsinya untuk ketat, ini medisnya stocking ya, ketat supaya membantu memompa darah naik lagi ke jantung. Compression. Iya, jadi nama stocking ini medical compression stocking, memang khusus untuk ini ya, untuk orang yang sakit ini ya, penyumbatan. Saya tanya dokternya, terus saya mesti gimana setelah saya minum obat pakai stocking? Oke, Anda jalanin dulu 3 bulan, kata dokter ya. Anda jalanin 3 bulan Anda balik lagi ke saya akan kontrol lagi. Saya jalanin semua nasihat dokter apa. Nah, bedanya yang penanganannya kalau di Indonesia, saya minum obatnya pengencer darah, tapi ada pantangannya. Nggak boleh makan sayur, nggak boleh makan yang garam-garam yang ini ya. Itu karena bisa meningkatkan kalsium dalam darah. Bisa terjadi penyumbatan juga. Terus? Kalau obat pengencer darah yang dikasih dokter Singapura itu tidak ada pantangan. Tidak ada pantangan. Anda semua boleh makan. Karena obatnya lebih canggih. Obatnya lebih canggih buatan Jerman. Dia bisa menstabilkan kalau darah kita terlalu encer, dia akan turunin. Kalau darah kita terlalu kental, jadi dia akan menstabilkan encer. ya. Iya. Nah, itu jauh lebih mahal makanya. Kalau yang obat dikasih dokter lokal itu tidak bisa menjaga, tidak ada stabilizernya gitu. Jadi kadang-kadang kita harus nambah dosis obatnya, kadang-kadang kita harus kurangin. Ya, kita harus rajin-rajin untuk periksa darah. Kalau terlalu encer, dosisnya dikurangin. Sama juga mahal tuh. Ya, jadi naik turun gitu. Jadi sebelum zamannya COVID itu saya udah sering setiap bulan saya ke lab untuk cek namanya D-dimer. Laju keendapan darah. Laju endap darah ya. Nah, laju endap darah itu. Jadi saya minum obat pengencer darah yang lokal di Indonesia, ya saya harus setiap bulan ngecek ini darah saya. Iya. Nah, tapi kalau yang dikasih obat pengencer darah yang sama dokter luar negeri itu, saya nggak perlu cek ke lab. Ya, saya nggak perlu pantang-pantangan. Karena dia bilang itu menstabilkan. Iya, menstabilkan. Nah, akhirnya saya 3 bulan saya ikutin saran dokter, saya balik lagi. Tapi itu ada progres nggak tuh dalam 3 bulan itu rasanya atau kaki lo kelihatannya lebih
Kalau waktu pakai stocking Iya. itu lebih enakan, Oke. lebih enak. Rasanya Karena nggak anget. kepegang gitu ya. Rasanya nggak anget. Nah, biru-birunya udah berkurang. Sejak saya minum obat pengencer darah itu biru-birunya kurang. Tapi begitu duduk 15 menit itu udah mulai Gremet-gremet. keras ya. Gimana? Oh, keras. Keras. Oh. Paha kita keras, betis keras. Nah itu darahnya udah ngumpul, udah mulai ngumpul. Lama-lama anget. Udah anget nanti memerah. Nah kayak gitu. Jadi lu posisinya gimana tuh selama penyakit itu apa lebih banyak berbaring dong berarti ya? Lebih banyak Kalau berbaring. pakai stocking nggak apa-apa. Mau kita Bisa berjalan, mau duduk. Oh, udah bisa jalan berarti itu. Iya. Sejak udah pakai stocking itu pakai udah stocking bisa masih jalan. ada progresnya lah. Pakai tongkat kah? Ya pakai kruk. Oh, pakai kruk. Ya. Dua Iya. kiri kanan. Gitu. Nah setelah 3 bulan saya balik ke dokter itu. Dokter USG ulang pemeriksa lagi. Dia bilang ini ada progres tapi sangat lambat. Ya sangat lambat. Mulai yang pembuluh darah kecil itu sudah sudah ada yang ini sudah ada yang udah bagus lah ya. Tapi yang utama itu pembuluh darah utama itu masih banyak plaknya. Ya. Sorry saya minum. Ya, minum dulu. Nah, setelah diperiksa ulang, dokter kesimpulannya Anda tetap harus minum obat sama pakai stocking. 3 bulan yang kedua lagi. 3 bulan yang kedua. Iya. Nah 3 bulan yang kedua waktu itu sudah mulai mau masuk ke inilah masa-masa COVID ya waktu itu ya. Berarti 2019 2020. Ya 2019 akhir gitu. Oh iya. Ya. Saya memang bolak-balik ke Singapura ini berapa kali. Tapi setiap kali hasilnya itu progresnya nggak signifikan. Jadi tetap minum obat pakai stocking, minum obat pakai stocking. Akhirnya saya tanya ke dokternya terakhir kali, saya mesti minum obat berapa lama? Selama pembersihan ini pembuluh darah Anda tetap harus minum. Dengan kata lain Anda harus minum obat seumur hidup. Iya, iya. Nah, karena kan pembuluh darah pembersihannya itu kita nggak tahu. Iya, benar. Dokter nggak bisa tentuin ini berapa lama, berapa bulan, berapa tahun. Iya. Itu tergantung kita punya mekanisme tubuh yang membersihkan darah kita. Nah, belum lagi kalau kita makannya betul. enak-enak. Efeknya kalau minum obat pengencer darah, ya ini ada efeknya nih. Kita nggak boleh kena luka badan kita. Mau luka dimanapun. Banyak pisau, keluar darahnya banyak. keluar darah langsung ngocor. Oh, alamin nggak? Nggak bisa berhenti. Nah, saya sangat ekstra hati-hati waktu itu. Jadi saya sambil minum obat saya menjaga, ya jangan sampai ada luka. Ya saya nggak berani melakukan apa-apalah gitu loh. Iya. Jadi ya kerjaan kantor aja, jalan juga hati-hati gitu ya. Nah, jadi itu efeknya itu darah kita bisa ngocor dan sembuhnya itu pelan. Karena keep on bleeding gitu ya terus basah berdarah terus ya. basah, susah gitu. Karena kalau kita luka nggak ada peredaran darah yang ini menjaga luka kita, ya tidak akan ada ini, tidak tertutup lukanya akhirnya gitu. Oh gitu. Terus akhirnya cerita ini sedikit ini ya saya persingkat. Jadi sampai saya minum obat pakai stocking itu sampai akhir 2019. Oke. Nah, itu udah mau mulai masuk. Udah mulai COVID, susah tuh terbang tuh 2020-nya. Betul. Nah, kaki terakhir itu 2019 akhir kakinya udah tetap masih bengkak ya. Tetap bengkak. Kalau duduk lama tetap bengkak. Jadi saya tetap harus pakai stocking. Cuman warnanya sudah berkurang. Ya, udah nggak membiru. Iya. Nah, pakai stockingnya begini. Pagi bangun tidur, mandi, Anda pakai stocking. Ya, itu khusus tuh stockingnya. Stockingnya kan ketat. Itu ada kaos kaki khusus supaya dia selongsong masuk. Oh, oke. Nah, tarik sampai ke pangkal paha. Panjang itu dari pangkal paha sampai ke telapak kaki. Panjang stocking. Motifnya nggak jaring-jaring gitu kan? Enggak.
kayak stockingnya cewek tapi ini ketat banget ya, karet ya. Terus Dan warna kulit. warna kulit, Oke. warnanya macam-macam kita boleh pilih. Pagi kita pakai stocking, malam mau tidur kita buka. Pokoknya setiap kali mau mandi buka. Oh. Tidur buka, nah, pagi Oh, buka. tidur nggak pakai ya? Tidur nggak Tidur nggak pakai, pakai. supaya ada Ya, ini kulitnya lah istirahat lah. ada Ya. ada nafas Nggak lah. enak, pakai stocking tuh nggak enak. Gerah. Karena, Ketat gerah, kan? panas Iya. dan gatel. Iya, iya. Karena di stockingnya itu ada silikon itu ya, supaya nggak bisa melorot gitu. Nah itu yang bikin gatel. kulit saya alergi sama silikon itu, jadi gatel. Duh, serba salah dong lo ya. Ya, Udah pakai stocking ini tapi pokoknya nggak nyaman gatel, lah. iya nggak iya. nyaman. Jadi, Tapi berbulan-bulan Jay lo tahanin deh 2 pakai tahun. itu. Oh, 2 tahun. Mau nggak mau 2 tahun. Saya tanya ke dokter di luar negeri, boleh nggak saya olahraga? Boleh, justru Anda harus gerak. Jangan banyak duduk. Jangan banyak tidur, Anda harus gerak. Tapi jangan terlalu berat olahraga. Jadi saya pakai stocking, saya lari. Pakai stocking, saya ikut lomba sepeda juga. Dah. Tapi kan kaki posisi masih bengkak. Iya. Tapi ya pelan-pelan aja. Oh. Justru kita melatih peredaran darah kita supaya Lu lancar. lomba sepeda sama balita pelan-pelan. Hah? Lomba sepeda sama balita. Pelan-pelan. Kita Lomba yang sepeda, profesional waduh. dong. Waktu itu saya Kaki ingat bengkak lomba gimana? sepedanya di Bali loh. Wih, Di emang Bali. lu memang benar-benar berarti yang tadi lu bilang ya passion ya. Iya. Emang niat, emang demen goes ya sampai. udah hobi. Jadi sedikit dibolehin aja sama dokter untuk olahraga langsung. Daftar. Karena kalau langsung. kita olahraga kan peredaran darah kita lancar. Iya. Nah itu bisa mengikis. Oh Mengikis iya plaknya. benar, karena kan gitu, menghangat ya. lancar. Kalau kita olahraga kan peredaran darah kita menghangat Iya, tuh ya kan. Jadi itu bisa ngikis. Makanya kan orang yang kayak ada kolesterol segala macam itu kan memang kalau bisa olahraganya yang bikin pembuluh darahnya anget gitu Iya, kan. iya, lancar. Oh, gitu. Oke. Terus akhirannya gimana tuh pada masa COVID? Nah, Kan lu nggak bisa akhir terbang nih. 2019 itu ya mungkin memang udah jalannya ya, jalannya. Saya diketemukan teman sekolah. Teman sekolah. dulu. Teman sekolah SMP. SMP di mana emang? SMP di Medan. Oh. Saya di Jakarta. Nah, ini Lu nggak- SMP di Medan di mana? Lu enggak, SMP-nya di mana? teman SMP-nya di Medan, saya tinggalnya di Jakarta. Oke. Nah, tiba-tiba dia telepon saya. Jai, saya lihat satu produk nih dari Jepang. Ya, saya sudah minum, udah berbulan-bulan dia minum. Nih, dia baca di situ ada paten fungsinya katanya untuk memperlancar sirkulasi pembuluh darah. Ada patennya itu satu. Kedua, mencegah penggumpalan darah. Kayaknya ini cocok deh buat kamu. Nah, karena ini kan teman lama ya. Percaya lo. Langsung percaya. Terus saya dia nggak berapa lama, kamu mau coba nggak? Saya kirim 2 box deh buat kamu coba katanya. Ya udah coba, nggak ada salahnya kan. Pokoknya saya pengennya cepet sembuh lah. Kalau bisa lepas dari penderitaan inilah gitu loh. Gak enak loh tiap hari minum obat pakai stocking gitu itu ya. Mau sampai kapan kita stres ya. Nah, saya minum, saya coba 3 hari pertama itu kok cepet lapar. Oh. Nah, nafsu makannya jadi pengen makan dulu cepet lapar. Saya nggak tahu karena apa gitu ya. Nah, cepet lapar, tidurnya nyenyak, badannya seger. Oh gitu. Wah, ini jangan-jangan ada dopingnya atau apa gitu ya, bikin gemuk badan. Terus saya telepon teman saya, ini kok ini apaan sih? Dari apa buatnya? Ini dari apa kandungannya? Kenapa saya 2 jam sekali jadi pengen makan kayak bayi, 2 jam sekali pengen nyusu, 2 jam sekali pengen nyusu gitu ya. Saya 2 jam pengen makan. Oh makan untung makan. Ya. Terus saya tanya, ya ini dari farmasi Jepang, dari ikan salmon. Oh gitu. Ya kebetulan saya memang suka ya makan ikan. Jadi ya udah karena ini aman ya, karena udah ada patennya. Saya pun tidak langsung maksudnya saran temen tuh saya percaya, tapi saya melakukan browsing juga. Saya cek nih, oh iya nih benar ada patennya dan dari ikan salmon. Ya udah saya terusin aja karena
efeknya positif ya saya terusin. Terusin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai masuk ke bulan ketiga itu udah COVID kan. Iya. Udah COVID, Maret. saya nggak bisa balik ke Singapura. Ya kan? Saya nggak bisa balik ke Singapura check up lagi. Iya. Karena waktu itu obat udah habis. Nggak bisa balik Singapura. Ya udah. Ini jadi satu Iya, alternatif satu gitu ya. alternatif. Coba deh. Saya udah minum ini aja terus kan. Nah, waktu itu saya udah mulai lepas stocking. Oh, Ya, kenapa? masuk 3 bulan tuh saya pengen coba, pengen tahu kalau saya lepas obat, saya nggak minum obat nih gimana. Gitu. Ternyata lepas stocking sehari nggak apa-apa. Normal-normal aja. Tapi masih bengkak. Duduknya jedanya agak lama. Jadi tadinya Biasanya 15 baru menit setengah jam tuh udah mulai bengkak. Ini udah berjam-jam kok nggak bengkak-bengkak gitu. Udah mulai enak kan. Oke. Nah, terus akhirnya ya udah dari sehari lepas stocking jadi 2 hari 3 hari. Akhirnya seminggu saya lepas stocking. Tapi saya tetap konsumsi suplemen ini ya, yang teman saya bilangnya superfood dari Jepang ini. Saya tetap suplemen. Obat dokter saya nggak bisa beli. Oh, by the way, obat itu nggak bisa dibeli di Indonesia. Jadi harus beli di Singapura atau Malaysia. Oh, nggak masuk sini atau mahal, belum masuk belum sini masuk ya? sini. Belum masuk sini. Nah, ini obat memang baru ya. Ini obat buatan Jerman. Nah, ya udah saya terusin superfood ini tanpa obat, lepas stocking seminggu, lama-lama jadi 2 minggu gitu. Tetap saya olahraga tetap rutin ya. Nah, akhirnya lama-lama saya lepas, sebulan saya lepas stocking. Nggak ada efek apa-apa. Nah, setelah masuk bulan keempat, bulan keempat tuh saya udah nggak pakai stocking. Saya udah lepas stocking, nggak minum obat, tetap suplemen ini, ya dosisnya tadinya pagi 2 saset, sore 2 saset, saya mulai kurangin pelan-pelan. Jadi lu minum yang mana itu J? Yang Suba waktu itu namanya masih SOP 100 Oh, SOP 100. Berarti baru cuma satu ya, belum ada si Utsu ya? Ya, waktu itu jadi Suba SOP, belum ada. SOP 100 2 saset pagi, 2 saset sore. Sama gitu. Utsu juga. Oh, oke. Utsu yang dulu ya? Iya. Yang versi 1 ya? Iya. Silver lah. Iya. Utsunya silver, belum gold ya. Iya. Terus jadi lu minum itu? Minum ini. Dan terus tuh dengan dosis yang sama? Ya. Karena saya kan memang orangnya konsisten, disiplin dalam hal olahraga. Begitu juga kita konsumsi obat juga disiplin. Dan yang superfoodnya juga kita disiplin. Jadi nggak ada bolong. Tiap hari itu 2 saset pagi, 2 saset sore. Oke. Nah, minum lagi J. Selama 4 bulan ini saya udah mulai enak. Kakinya udah enak. Ya, udah lepas stocking, aktivitas udah enak. Terus? Nah, terus akhirnya superfood ini saya kurangin. Saya kurangin, ya. Tapi tetap konsumsi, cuman jumlah sasetnya saya kurangin. Sampai sampai SOP 100 plusnya diganti Suba, sampai hari ini pun saya tetap konsumsi. Waduh, oke. Puji Tapi Tuhan, itu kaki jadi cepat banget ya berarti progresnya ya dia. Progres penyembuhannya ya. Sempat balik ke dokter lagi nggak waktu itu? Nggak balik lagi jadinya? Karena saya udah nggak merasakan, saya ya normal-normal aja ya. Saya sudah enak aktivitas, mau sepedaan jauh sampai ratusan kilo pun nggak ada masalah, nggak pakai stocking, nggak minum obat. Yang pasti sih bukan karena obat yang menyembuhkan sih, menurut saya. Ya karena saya disiplin dalam hal konsumsi ini superfoodnya. Saya melakukan aktivitas olahraga, ya, jaga makan juga, ya. Nah, semuanya itu holistik ya, saling mendukung lah secara keseluruhan gitu. Betul. Saya juga sering namanya rendam kaki di air hangat. Rendam kaki ada di air ikannya hangat. Nggak ada. Kalau ikan itu ya? ada ikannya beda penyembuhannya. Terus buang daki kalau ada ikannya. Jadi kinclong. Kan? Terus saya juga angkat kaki 90 derajat kayak gitu. Angkat kaki ke tembok. Jadi kayak gitulah. Yoga? Yoga enggak. Oh ya, waktu itu saya sempat jalanin perawatan medis dan non medis. Saya sempat ke akupuntur.
akupuntur sampai berpuluh-puluh kali nggak ada efek juga. Ini kan tusuk jarum kan? Ya, tusuk jarum akupuntur tidak ada efek sama sekali. Jadi saya sudah menjalani yang namanya medis dan non medis. Oh, akhirnya untung tapi ketemu solusi aja ya? Ya, memang sih ya malaikat penolong itu ada ya. Bener, ada aja ya orang yang tiba-tiba inget sama Jay gitu kan, kayaknya dia bisa nih. Gitu kan ya, ada aja kayak gitu ya. Betul. Oke, kita break dulu, ntar kita balik lagi di podcast Koni Ci. Nah, lanjut Ko Jay. Ini by the way, kita nih sekarang lagi ada di tempat namanya Jus Oki. Jus Oki. Ini cabang kedua. Namanya cabang kedua, apa ini namanya? Modern Land. Apa? Nama tempatnya? Di Tangerang lah. Di Tangerang, kan Jus Oki. Nah, ini kebetulan aku hari ini pesen semangko, bukan ya? Semangka, jus semangka. Ya oke lah, seger-seger ya, karena tadi siang-siang kayaknya panas-panas gimana gitu, nggak jelas. Jusnya seger ya? Iyalah, asli. Seger, asli, ya kan. Terus kemasannya juga bagus. Kemasannya bagus, terus sejembung, ya kan. Kenyang banget nih, minum jus segini. Betul gak? Oke. Tuh ya, Jus Oki. Tuh teman-teman kalau mau ke Jus Oki. Nah ini tempatnya enak banget. Nyaman ya? Nyaman. Terus di lantai 2-nya ini nih ada space yang ada ruang VIP-nya. Jadi kalau misalnya mau bikin meeting-meeting kecil atau bikin acara kantor, small meeting, jam-jam ngopi, instead of ngopi ngejus gitu. Ya ini 20 orang sih muat nih. Iya kan, di luar juga bisa dipakai nih area di luar. Ada indoor, ada outdoor. Ada indoor, ada outdoor. Di atas ada rooftop, bukan? Ya, ada rooftop, ada outdoornya. Nah, kayak gitu. Jadi di rooftop bisa barbecue nggak? Bisa. Nah, mumpung lagi di Jus Oki nih, kita panggil aja sekalian yang punya ya. Ya nggak, Jay? Ownernya nih. Ownernya nih ya. Langsung nih. Langsung. Ko Budi. Waduh, tanganku basah lagi nih. Gini ya, lah. halo. Hai, Ko Budi. Duduk sini lah, duduk sini. Ya, siap. Saya pindah sini lah. Halo. Ya. Ih, Ko Budi. Ini udah berapa lama nih Jus Oki? Jus Oki. Baru ulang tahun 1 tahun. Sebentar. Ya. Oh iya, mic-nya belum dicantel. Ya. Oke, thank you. Baru ulang tahun? Iya. Baru 1 tahun. Iya. Oh, oke. Ya udah pegang aja. Ya. Nah, apa-apa. terus idenya dari mana kok tiba-tiba, maksudnya gini, kok bisa bikin jus, nggak kafe atau restoran, restoran inilah masakan Medan atau apa gitu? Oke, jadi sebenarnya kan kita cuma butuh satu tempat untuk ngumpul-ngumpul. Ya. Oh, idenya buat ngumpul-ngumpul nih. Kan teman-teman kita setiap hari banyak begitu. Setiap hari kita ngumpul di kafe orang aja udah berapa banyak ya kan. Nah, jadi kan kita butuh satu tempat untuk supaya teman-teman bisa ngumpul ya. Bisa jalanin bisnisnya, tapi juga dengan biaya murah. Oh, I see. Nah, kalau kafe kan sudah terlalu banyak nama-nama kafe. Iya nah, sih. jadi awal mula itu kan ada di rumah lama saya tuh. Ya, yang di pusat yang sekarang saya bikin Jus Oki yang cabang pertama yang pusat. Nah, itu kan rumah yang lumayan besar ya. Rumah Sultan lah. Ya, rumah yang lumayan besar lah ya, ada 1000 meter lebih. Wow. Nah, jadi pertama kali kalau mau dibikin jadi kopi tiam atau kafe gitu kan udah banyak juga. Tapi kalau jus kan nggak ada lagi jus yang paling besar ya. Jadi udahlah bikin nama jus aja. Tapi tetap jus. Tetap ada juga, kita kan coba ada kopi ya. Nah, sama makanan-makanan snack-snack kecil lah ya. Oh iya. Roti bakar, Indomie lah, bla bla, nasi goreng, kue tiaw Tapi goreng. dengar-dengar baru buka cabang lagi nih. Yang ini kita lagi baru mau buka lagi yang keempat nih. Oh, keempat. Ya, di BSD. Waduh, Ya, di jadi BSD masih di sekitaran Ciataranya. Banten nih ya? Ya betul, karena kan masih belum ada orang yang bisa mengelola. Oh. Ya, yang penting sebenarnya kan harus ada orang yang menjalankan ya. Cari tempat gampang. Iya. Tapi kan yang mengelola kan nggak gampang ya. Jadi bikinnya juga ambience-nya gede-gede kayak gini ya kok. Jadi enggak. ada orang. Tapi kalau di BSD itu agak kecil ya. Oh, yang di BSD. Nah, karena pas depannya
depannya pas ada di depan mie gacoan gitu ya. Jadi pas depan. Jadi orang habis makan mie bisa nyebrang kali gitu ya. Mungkin nunggunya lama kan bisa nyebrang juga cari es. Habis minum pedas, kan mesti cari es juga. Nah ini kira-kira gitulah konsepnya gitu. Masih gitu tuh Jay. Nah terus gini nih Ko Budi, saya tuh dengar dari temen nih ya, Ko Budi ini latar belakangnya dulu IT juga ya Ko ya? Iya betul IT. Terus pernah juga jalanin MLM. Terus dari MLM, saya nggak tahu berapa MLM. Terus sekarang ada bisnis ini tuh gimana gitu loh otaknya nih Ko Budi? Nah saya kalau sama Ko J ini kita temen dari SMP. Teman dari SMP? Iya teman dari SMP sama Ko J, jadi kita satu sekolahan dulu. Oke. Ya jadi kalau di IT, dari SMP kalau di IT memang jadi kita sama Ko J, kita SMA kita udah datang ke Jakarta. Jadi SMA datang ke Jakarta karena dulu papa saya udah kerja di Jakarta ya, kerja di pabrik. Jadi kita semuanya diboyong ceritanya gitu loh. Jadi sekarang saya di Jakarta malah udah lebih lama ya. Tahun 85 sampai sekarang berarti udah hampir 40 tahun ya. 39 40 tahun kita udah di Jakarta ya. Jadi nah kalau backgroundnya kita sebenarnya kan sama lah ya karena background kita IT. Nah kita juga sebagai konsultan IT berarti saya kerja di perusahaan asing. Jadi sebenarnya saya mulai tertarik di bisnis network marketing ini sebenarnya ya karena dulu waktu kita usia 20 lebih sama Ko J lah ya. Orang mau nawarin kita bisnis apapun pasti kita nolak. Ya kita masih menganggap profesi kita mungkin yang paling bagus gitu ya. Karena IT pada saat itu kan lagi booming ya. Hampir di semua perbankan lagi mau ganti sistem semua tuh, mahal-mahal semua ya investasinya. Jadi kita pasti bergerak di bidang itu. Nah sampai satu sisi di usia 33, nah saya mulai merasakan kayaknya udah mulai agak boring ya kan. Nah karena jabatan manajer itu saya capai di usia 23 tahun saya udah manajer gitu ya. Jadi artinya sudah memimpin ya project-project gitu ya. Nah sampai di usia 33 berarti udah 10 tahun. Kok begitu gini aja gitu ya. Dan perasaan kita kalau di karir kalau kita mau naik lagi kayaknya udah susah. Ya kayaknya udah paling mentok. Karena kalau kita di atas kita udah direktur. Nah kalau direktur kan minimal kita masih ada masalah politik lah, keluarga lah ya. Mungkin kita baru jadi direktur. Kalau enggak ya udah ya di satu pekerjaan ya mungkin project manager udah paling tinggi gitu ya. Nah jadi pada saat itu biasa ya namanya hasrat orang muda itu kan kita mau pensiun muda, pensiun kaya. Nah, jadi pada saat itu iya betul, mau punya uang banyak tapi kerjanya dikit gitu kan. Nah, jadi pada saat itu saya suka baca dan ikut banyak kelas-kelas seminar. Nah, di situ saya dapat jawaban ya. Jadi dari beberapa guru yang saya pernah ikutin, jadi mereka mengatakan gini, Budi kalau kamu mau pensiun muda, pensiun kaya, ingat satu katanya. Nah, usaha kita, tindakan kita harus ada perkalian katanya. Dan pertambahan. Nah, jadi perkalian dan pertambahan ini yang kemudian mulai merubah saya ya kan. Nah jadi saya cari tahu di situ sehingga salah satunya adalah guru saya pernah mengatakan, dia tanya bapak kamu punya pabrik nggak? Saya bilang nggak ada ya karena pada saat itu bapak saya udah meninggal juga ya. Karena begitu saya baru lulus beberapa tahun kemudian bapak saya sakit udah meninggal. Jadi artinya kita semua harus mulai dari nol. Nah karena nggak ada pabrik dia bilang ya udah karena pabrik salah satu perkalian benar kan? Ya kalau pabrik kalau kita buatin mau event tadi jus oki mau cupnya aja kan gitu kan Anda untung 1.000 juga selama Anda bisa produksi 1 juta piece kan 1 miliar pertama ya. Nah tapi kalau kita nggak ada pabrik, nah salah satunya apa? Dia bilang network marketing. Karena network marketing yang ada perkalian. Nah udah pada saat itu saya simpel aja. Jadi saya mulai cari tahu ya, mulai belajar. Nah jadi sehingga saya ada join beberapa multi level marketing. Nah di situ saya proses belajar lah ya. Nah ya sampai hari ini ya, saya di dunia network marketing sudah 20 tahun. Kira-kira gitu lah singkatnya. Yang ini di AFC ya? Ya, hari ini kita ada di satu distribusi produk dari Jepang ya, farmasi Jepang. Berarti katanya udah masuk tahun ke-7, tahun 2025 ini masuk tahun ke-7. Betul. Ko Budi itu ikut dari tahun? Sebenarnya saya ada mulai bergabung di 2018 akhir. 2018 ya, akhir. Jadi perusahaan ini kalau nggak salah dia mulai sudah hampir 1 tahun. Sudah hampir 1 tahun mereka jalan, baru kemudian saya bergabung. Yang ngajak siapa? Yang ngajak juga teman-teman bisnis. Teman-teman bisnis. Jadi pas diajakin kok Budi langsung mau, langsung percaya atau gimana? Apa yang membuat Ko Budi itu kok? Jadi awalnya pada saat itu saya lagi berdua sama teman di kafe. Jadi kemudian dia bilang, "Yuk mau ke sana, mau jelasin satu bisnis katanya dari farmasi Jepang."
Nah kita berdua sama teman bilang, aduh ini apa lagi gitu kan. Biasa kan itu kan. Iya. Kalau namanya teman ingin menawarkan network marketing, nah kita juga pasti sama juga. Kita pasti udah merasa apa lagi gitu. Ya udahlah. Cuma karena teman lama, teman bisnis, masa datang mau kongko-kongko masa kita nolak. Iya. Ya pasti kita welcome aja. Udah datang aja kan itu kan. Paling ya pasti kita janjinya apa. Nah sama teman saya paling bilang, ya udahlah. Teman kita jelasin, nanti kalau udah selesai paling kita nggak beli katanya gitu ya. Ya udah kita janji sama teman saya berdua begitu. Oke. Nah jadi singkat cerita, jadi mereka udah datang, jelasin selesai, saya beli. Nah Ini setelah ceritanya mirip ya. Iya, jadi setelah saya beli, kaki saya ditendang sama teman saya dari bawah. Lu gimana Tadi bilang nggak mau beli kok dibeli. Nah tadi saya bilang, tadi yang dijelasin adalah ada paten manfaat. Yang kedua ya, yaitu memperlancar pembuluh darah. Nah karena selama ini kan teman saya nggak tahu juga karena saya ada sumbatan pembuluh darah. Oh sebenarnya jadi ada problem juga sebenarnya. Ada, jadi ya namanya kita usia muda hari ini, namanya kita makan udah pasti makan kotor semua, ya kan? Makan enak. Makan enak semua. Jadi makanya, jadi kita udah punya sumbatan pembuluh darah dan sumbatan pembuluh darah saya juga kalau kambuh itu juga sudah mulai makin parah saya lihat ya. Jadi kalau dia lagi kambuh, ini dada kiri saya sakit sekali. Sakit sekali. Nah kemudian saya nggak bisa bergerak. Jadi saya mau bergerak ke kiri tangan ini, saya mau gerakin ke kiri ke kanan nggak bisa. Langsung benar-benar mati gitu, kaku gitu ya. Kita mau manggil orang pun nggak bisa. Jadi benar-benar kalau kita kena sumbatan pembuluh darah, sebenarnya benar nggak ada orang yang bisa nolong kita. Jadi sebenarnya 60% banyak orang bilang kalau kena sumbatan pembuluh darah kan meninggalnya adalah di pagi-pagi. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi 60% kena sumbatan pembuluh darah. Di saat orang tidak ada yang bisa menolong. Betul. Walaupun kita tidur di samping kita ada pasangan kita nggak bisa manggil karena badan kita kaku, kayak dikunci semua. Pernah alami gejala itu? Ya seperti itu. Makin hari makin sering. Nah, dan tipenya saya ini, saya tipenya juga memang malas ke rumah sakit. Nah, jadi saya nggak pernah ke rumah sakit juga. Jadi saya cuma paling bicara sama istri aja. Saya bilang, nama istri saya namanya Vivi, kamu siap-siap aja ya kalau saya pergi dulu. Nah, paling dia bilang, lu jangan ngomong sembarangan ya gitu ya. Nah jadi, makanya saya bilang mungkin ya tadi ya ada karma ya, mungkin berbicara lain tiba-tiba ada teman saya yang datang menjelaskan ini. Nah kalau menjelaskan ini kalau cuma buat makan kan saya langsung makan. Ya karena bagi saya, ada produk Jepang ya kan bisa memperlancar pembuluh darah, ada patennya lagi, udah saya beli dong. Nah karena kan uang kita punya berapapun kan kita nggak bisa bawa pergi. Betul. Ya. Nah jadi, saya bilang itu saya beli aja. Makanya saya langsung pada saat itu saya langsung bergabung. Langsung saya beli. Nah awalnya kira-kira saya bergabung. Ya satu juga Ko Budi males untuk ke dokter rumah sakit. Betul. Begitu ditawarkan solusi yang udah ke satu Jepang. Yang lebih gampang. Ya kan? Betul. Kedua ada paten. Wah oke lah gitu kan. Iya betul. Ini kurang lebih nih mungkin hampir semua yang udah tahu produk AFC mungkin kayak begitu awalnya. Saya juga pertama ditawarin ya sama nih teman SMA juga. Iya. Ya kita kan kalau punya temen tuh istilahnya udah, apalagi teman dari SMP SMA itu udah ada trust ya. Nah jadi begitu dia telepon nawarin ini, saya bilang gini, MLM ya, gue males. Saya bilang gitu. Betul. Sama Herman, Man gue males lah Man, MLM ya. Terus saya bilang gini, Man ada tutup poin nggak? Herman nih karena baru join, dia nggak ngerti. Dia baru pertama kali. Bisa jelaskan. Nah, jadi tutup poin apa tuh, Ai? Nah, lu tutup poin tuh gini, Man. Kalau misalnya lu mau dapat bonus, lu mesti beli dulu supaya bonus lu keluar. Tuh, every month begitu. Akhirannya, dulu madu di meja kok banyak banget, ya karena hasil tutup poin gitu ya. Terus saya bilang, waduh, gua nggak tahu lagi katanya. Ya, lu tanya dulu dah. Sama yang ngajak lu gitu. Nah terus udah gitu tanya lagi, ada pembatasan level nggak? Waduh gua nggak tahu juga lagi kata si Herman ya. Ini yang ngajak saya ini bener-bener based on trust doang gitu ya. Ini teman gue nih si Ai ini pasti mau deh gitu ya. Tapi begitu kita tanya dia nggak ngerti. Udah nih, jadi abis itu saya cuekin ya kan. Ya lu tanya dulu dah gitu kan. Si Herman nih nawarin MLM apa nih. Ini nggak tahu, itu nggak tahu ya kan. Minggu depannya dia telepon, dia bilang gini, Ai ada presentasinya. Aduh dalam hati udah, aduh males banget nih datang. Mesti diajak nih. Gitu kan ya.
Jadi udah siap-siap nih dengan alasan macet gitu kan. Jadi udah bilang, di mana? Tahu nggak di mana? Pempek Bunga Mas Kelapa Gading. Oh, itu yang di jadi dekat. Kali itu Kak Budi. Karena dekat ya. Ya, waduh nggak bisa lari nih Jay. Tinggal di Kelapa Gading. Gak ada alasan. Iya. Gak ada alasan ya. Ya udah deh, ngomongnya gitu. Ya udah deh, gue datang deh, gitu kan. Nah, tapi memang kalau Anita pribadi ya itu memang satu momen yang agak-agak aneh sih. Agak aneh gini. Biasanya suami aku nggak ikutan. Kalau ada urusan kayak gini nih, Iya. dia males, dia juga datang Betul. dengerin presentasi. Cuma kok kali itu bilang, gue diajakin teman gue nih si Herman, katanya ada presentasi produk dari Jepang bagus. Gue mau datang, lu mau ikut gak? Kok dia mau? Oh, dia mau. Langsung Aneh mau. kan? Iya. Suami langsung mau. Nah, terus Wilson juga anak aku juga. Dek, ini ada presentasi dari Jepang nih. Katanya sih bagus nih. Cuman kalau Wilson mungkin gara-gara gratis pempeknya ya, Dek. Kalau nggak salah sih begitu ya, Dek. Oh, dijanjiin pempek. Dijanjiin dapat pempek ya kan. Nah, akhirnya pokoknya tumben gitu ya dalam keluarga aku tuh bisa suami sama anak mau ikut dengar gitu. Ya udah di situ terus dengerin. Nah, itu dengerin dari seorang pembicara namanya pas Budi Darwi juga namanya. Oh, pas saya. Orang yang sama. Oh, orang yang sama ya. Terus dia bilang, paten Subarasi ada paten regenerasi sel. Gue langsung centang nih satu. Centang satu. Wih, gila amat. Ada produk yang bisa regenerasi sel. Berarti kalau sel kita ada yang udah mulai rusak nih dalam hati nih, udah banyak ini nih ya. Di sini udah banyak perkataan nih ya. Kalau misalnya sel tubuh gue ada yang rusak bisa diperbaiki duluan dong ya sebelum kita sakit gitu kan. Waduh, ini bagus nih. Udah centang satu nih. Dia bicara Utsukushi lagi. Utsukushi, waktu itu SOP 100 sorry. Ya. Terus Utsukushi lagi, ada paten anti tumor agent. Kebetulan gue punya tumor payudara, tumor jinak. Tapi kan kita tidak mau dia jadi ganas. Betul. Kalau bisa hilang ya puji Tuhan. Kalau dia stay di situ tidak jadi ganas juga nggak apa-apa udah, ya kan? Dia bilang gitu, waduh tambah-tambah deh, centang 2 deh, ya kan? Wah, ini mantep nih, udah. Jadi closing tuh Jadi bilang sama selesai Herman. langsung beli ya. Iya, Tadinya udah kamu beli jadi beli pokoknya ya. kita kan denger aja gitu kan. Betul. Kita denger karena kita respect lah sama teman lama kita Betul. gitu ya, sama Herman. Nah, udah jadi Herman pun waktu itu kita lihatnya begini. Herman tuh waktu itu kan pasca stroke ya. Dia naik tangganya waktu itu masih susah. Stroke Iya, batang betul. otak ya. Iya. Nah, nantilah kita hadirkan Herman di podcast CI ya. Nah, jadi itu dia naik tangga aja susah. Maksudnya gue respect dong. Temen gue mau datang mau temenin gue, dia naik ke lantai 2 aja susah. Man, bisa kan Man? Bisa gitu kan. Jadi kan gue respect gitu sama dia ya. Masa gue nggak datang gitu kan. Nah, jadi dari situlah baru mulai. Tapi udah bilang gini loh, Kak Budi sama Herman. Man, ini produknya bagus nih, gue beli dulu sepaket ya. Tapi gue nggak janji buat jalanin bisnisnya, gitu. Oh ya udah katanya nggak apa-apa. Nah, jadi gue beli sepaket. Tahu-taunya bonus sponsor bulan pertama 300.000 karena jual satu paket saya Basi Ruby ya. Bulan kedua dalam 1 bulan tuh udah ada beberapa paket jadi udah dapat 7 juta. Nah, dari dalam bulan pertama udah 7 juta. Bulan pertama gue baru join. Gue kalau nggak salah itu udah nggak dari awal bulan deh itu. Pokoknya 2020 Februari kalau nggak salah tuh. Udah pertengahan. Jadi cuman closing 1 paket. Nah, bulan Maretnya total bonus tuh baru 7 juta tuh sebulan. Tapi itu juga udah kan loh. Nah, perkalian itu ya kok. Lah dari 300.000 kok bisa jadi 7 juta gitu. Gitu loh. Jadi dari situ baru ngelihat loh. Ini kok sebenarnya dari yang 300.000 itu aku udah mulai ada beberapa lagi closing langsung upgrade diamond gitu loh. Karena ngelihat lah ini kok banyak yang mau gitu kan. Ini produk emang bagus nih ternyata gitu. Nanti kalau testimoni pribadi CI sama my family nanti kita kupas di podcast Konichiwa berikutnya. Konichi, jangan sampai salah ngomong. Oke, nah Kak Budi, kita bicara yang
perkalian tuh. Gimana Ko Budi nih dari awal join, jadi awal join dulu belinya satu paket juga atau langsung diamond? Saya satu paket juga. Satu Jadi paket begitu juga. saya bergabung satu paket. Tapi tipenya saya ini besok saya mau datang ke kantor untuk ngambil barang, untuk ngambil produk. Nah karena besoknya saya mau nggak datang ke kantor mau ngambil barang, saya tipenya juga nggak mau rugi, ya kan? Karena sebenarnya kan sebelumnya saya sudah pernah tahu juga produk yang alternatif terapi stem cell ini gitu ya. Tapi selama ini kan kita kalau namanya alternatif terapi stem cell ini kan suntiknya kan suntik stem cell kan mahal ya. Iya. Kemudian juga ada produk yang dari Singapura, yang dari Australia katanya yang dari Rusa punya ya itu juga saya udah beli kasih untuk orang tua saya, mama saya dan istri saya yang konsumsi. Nah, itu cukup mahal ya. Nah, jadi dan produknya ini ternyata harganya kan sepertiganya. Nah, jadi makanya saya dengan mudahnya itu saya langsung saya beli aja gitu loh, karena harganya ada sepertiga dan produk Jepang dan sudah ada paten manfaat dan sudah ada BP POM. Betul. Itu kan tidak ada sama sekali. Nah, jadi sehingga saya satu sisi saya juga mau sehat, satu sisi saya juga langsung lihat peluang bisnis. Langsung saya mikir, wah, berarti teman-teman saya yang seusia saya yang punya masalah sumbatan pembuluh darah pasti semuanya. Ya kan? Iya, karena tiap hari kalau kita arisan sama si Koje nih, kita kan ada arisan nih. Arisan ya kan. Nah, tiap hari kan kita makannya udah pasti yang lemak jenuh yang jahat. Ya kan? Mana ada hari ini yang semua makan yang rebusan. Yang jahat ada. yang enak ya? Yang jahat ya? yang enak. Goreng-gorengan, yang santan tuh yang enak. Nah, ya kan. Nah, jadi udah pasti hari ini udah pasti punya sumbatan pembuluh darah. Cuma berapa persen kan? Ya karena belum dicek aja. Ya kan? Nah, jadi besoknya itu langsung ngundang 4 orang teman saya. Saya bilang, bro, udah lama nih kita. Saya sama waktu awal jalanin saya juga nggak pernah ngajak bilang produk ya kan. Jadi saya bilang, udah lama kita nggak pernah ngopi ya. Ya udahlah, kebetulan besok saya mau ke Lipopuri kan, kantor pusat kita ada di Lipopuri ya kan. Yuk kita ngopi lah di Starbucks. Ya gitu. Jadi teman-teman saya kalau saya ngajak kan ya aja gitu loh. Jadi saya ngajak mereka ya. Telepon? Iya. Sebentar. Ini kok, nggak apa-apa. Matikan aja. Agak mengganggu. Nah, oke. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi begitu saya hari pertama saya langsung ngajak 4 orang, ya. Nah begitu saya ngajak 4 orang, ya sampai di bawah begitu biasa kan udah ngopi-ngopi gitu, bro kebetulan nih, nah saya lagi mau ke atas nih ke Saint Moritz-nya gitu ya, ngapain? Ini company baru, gitu ya, lagi mau ngambil produk, udah kamu ikut saya sekalian aja. Yaudah, jadi mereka juga dengan ya udah ngikut. Iya betul, mereka ikut aja ya kan. Nah, itu ikut saya ke atas. Nah, begitu saya ke atas kan awal-awal kan saya belum bisa presentasi. Ya udah, jadi pada saat itu ada upline saya ya, beberapa orang termasuk pada saat itu juga ada Pak Niko GM kita gitu ya. Ya udah, ketemu siapa aja saya bilang, nih bro, tolong presentasi. Udah, jadi begitu di presentasi selesai bergabung juga. Jadi hari pertama juga saya langsung udah ada 4 orang yang mau bergabung. Iya, jadi pada saat itu karena sudah mau bergabung 4 orang, sebelum saya register langsung saya bilang upgrade dulu ke Diamond. Iya dong, karena sudah 4 orang. Ya memang mereka masing-masing ruby gitu, tapi kan nggak apa-apa. Iya, daripada saya terima 300.000, mendingan saya terima 550.000 dong ya kan. Nah, saya langsung telepon ke yang mau sponsor saya, bilang upgrade ya ke Diamond, baru sponsor 4 orang. Nah, besoknya saya ngajak lagi 4 orang lagi. Nah, besoknya dari 4 orang juga 3 orang bergabung. Nah, gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi akhirnya cepat sekali lah ya. Jadi makanya tapi sebenarnya kalau mau besar juga di bulan pertama di network marketing ini kalau nggak salah bulan pertama saya terima 12 juta ya. Nah, kemudian di bulan keduanya 30,9, kemudian bulan ketiga 42,9. Nah itu kan kita kalau kerja kantor nggak bisa begitu ya kan? Ya betul. Nggak bisa naik gaji tiap bulan. Karena kan tadi yang faktor perkalian tadi. Benar nggak gaji ya segitu. Gajinya tetap. Palingan setahun sekali deh naik ya kan? Ini kan penghasilan bisa naik terus ya, dan nggak ada batasnya. Iya. Terus ada gimana nih? Ko Budi kan dari awal join tuh Toreda gitu kan ya di AFC ini kan ada. Belum ada. Oh waktu itu belum ada. Jadi pada saat kita bergabung belum ada. Belum ada annual rank ya? Belum ada annual rank. Jadi itu udah mulai berjalan sekitar
sekitar hampir 9 Berarti bulan. dulu cuman bonus harian Harian dan bulanan aja. Oh, tahunan nggak ada. Tahunan belum ada. Tahunan Belum adanya ada. kapan? Pas saya masuk Tahunan, ya. tahunan waktu itu, nah sudah mulai berjalan pada saat itu ini biasalah kita ngobrol-ngobrol ke Pak Ernest, ke Pak Niko ya kan. Pak, saya bilang nih ada yang kurang, mau apa nih gitu kan. Ya masa semua kalau hadir di acara, semua kan levelnya diamond, kan semua sama. Oh, Karena kalau iya. diamond kan cuma beli 12 kotak, soon or Ya later udah, semuanya diamond. orang akan menjadi diamond Iya, gitu ya. iya. Jadi kalau kita duduk semua, lihat kiri kanan, kan semua diamond. Iya. Nah, ada yang kurang ya kan, saya bilang. Challenge-nya ya kurang. Mungkin kayak seperti di kantor kita kerja kan mulai orang kerja juga di staff, supervisor, manager ya kan, senior manager, vice president, sampailah jadi direktur gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini kira-kira awal pembicaraan itu kemudian akhirnya dibuatlah ya sama aduh, thank you Kak ya, Budi. dibuatlah sama Itu ada Pak Niko. ide. Memang awalnya Pak Niko juga bilang bahwa memang sudah ada pemikiran juga seperti itu juga. Ya, jadi somehow kemudian ya udahlah. Akhirnya kita pergantian sistem baru. Jadi begitu pergantian sistem baru di 2019 bulan Mei kita implementasi. Nah, sudah include lah dengan yang ada annual rank ini. Nah, jadi pada saat itu bulan Mei mulai, tapi waktunya terbatas karena kemudian kita kan rencana bulan Oktober, bulan November kalau nggak salah ya, kita tuh ada trip. Oke. Ya, kita ada trip yang ada cruise kalau nggak salah yang ya. cruise Nah, yang itu yang pertama itu ya. ya. Nah, jadi itu waktunya annual rank pertama itu pendek. Pendek ya? betul. Jadi mulai dari bulan Mei selesai di pertengahan Oktober. Oh, oke. Ya, Tapi jadi- itu aja pendek segitu aja Kak Budi udah langsung apa tuh? Saya baru capai Daimyo di situ. Daimyo, Ya, bukan baru capai. lima setengah bulan ya. 5,5 Ya, bulan 5,5 Daimyo. bulan Daimyo. Ya. Saya waktu ketemu Kak Budi apa ya? Kayaknya waktu itu Kak Budi masih Kalau di 2020 udah Shogun ya? Bushido. Ada Bushido. enggak 2020. Ya karena kan di reset ulang. Oh iya. Ya karena kalau di reset ulang ya dia kan gitu lagi. Oh, oke. Nah, terus jadi pertama aja udah 5,5 bulan aja udah Daimyo ya. Betul. Nah, itu gimana tuh? 5,5 bulan udah, kita nggak bicara yang Bushido-nya deh. Yang pertama ini, yang langkah pertama ini Bisa langsung Daimyo, ya? dimana short period lagi, ya kan? Cuma dari bulan apa tadi? Dari bulan Mei, ya. Dari Mei sampai Oktober kan, Iya, 5,5 Oktober. bulan gitu ya. Nah, itu gimana Kak Budi? Kok bisa berkembang Secepat banget gitu? itu. Apakah Anda so lucky gitu loh ketemu banyak jenderal di Ya, jaringan? jadi di dalam bisnis ini menurut saya sih laki itu hoki itu kesekian lah ya. Jadi nomor satu memang kita harus kerja, ya harus kerja punya, kemudian harus ada planning juga harus ada strateginya. Nah karena pengalaman kita di dunia network marketing memang ya saya kan mulai di awal-awal kan adalah kita bukan cari orang sakit dulu. Ya jadi saya lebih selalu duplikasi adalah kita harus cari orang yang mau berbisnis, Oke. ya dong. Artinya apa? Jadi ibaratnya kan seringkali kita salah nih ngajak orang berbisnis lalu orang kemudian bilang, nah kan saya masih sehat. Jadi kesannya kan kita nih jualan obat, kayak obat sakit, obat untuk orang yang udah sakit. Nah saya selalu bilang, nah ini kan kita adalah bisnis di mana sebenarnya saya ngajak kamu untuk buka apotek, ya. Nah kalau kamu buka apotek, memang kita mesti sakit dulu baru kita buka bisnis apotek kan enggak? Ya karena kita lihat peluang bisnis sekitar kita kan banyak yang sakit. Nah sehingga kita buka bisnis apotek. Nah jadi lebih kurang cara ilustrasinya, mindsetnya, cara berpikir seperti itu. Nah makanya kita hari ini teman-teman saya ajak semua adalah semua sehat-sehat enggak. Nah tapi sehat-sehat kan semuanya pada mau uang juga. Iya ya. Nah sebenarnya nggak ada bedanya. Sebenarnya kalau di dunia network marketing kita nggak ada bedanya sama bisnis konvensional biasa sebenarnya ya. Nah cuma kan kadang-kadang orang kan nggak ngerti sehingga merasa network marketing jadi sesuatu bisnis yang ketiga atau yang kalau kita udah nggak kerja baru kita mau kerjain gitu loh ya. Padahal network marketing sesuatu sistem yang luar biasa ya. Kalau kita nanti kalau ada waktu lagi kita akan kupas lagi sama seperti bisnis konvensional. Jadi sehingga kalau saya kadang-kadang bicara kepada business owner malah yang punya perusahaan yang besar-besar, dia bilang network marketing luar biasa ya. Satu bahwa kita sebagai pelaku usaha, benar nggak? Kita kan sebenarnya adalah partner. Betul. Nah, kita partnernya aja apa? Kita nggak dibayar gaji loh. Ya, kalau di perusahaan konvensional, dia mesti punya staff marketingnya aja ya, untuk pemasaran dia aja ya.
itu kan semua harus dibayar gaji. Misalnya kalau 1.000 orang harus dibayar gaji. Iya. Nah di Neo Marketing ini kan nggak ada. Kita punya 1.000 orang yang bantu masarin produk dan kita nggak dibayar gaji loh. Iya ya kan. Betul. Jadi ini perbedaan yang mendasar nih luar biasa. Jadi makanya kalau perusahaan-perusahaan besar, bos-bos kalau sudah pernah ketemu sama saya, setelah selesai langsung bilangin, nah saya punya produk, bisa nggak dibikin sistem multi level marketing? Karena luar biasa, benar nggak? Iya, betul. Nah jadi banyak orang kadang-kadang yang nggak ngerti malah yang ini, tapi yang bos-bos yang mengerti, pelaku-pelaku usaha, orang bisnismen malah seneng. Sebenarnya orang Iya. pasti jelasin soal MLM itu, yang penting dia mesti open mind. Betul ya. betul. Jadi soalnya kan mungkin nggak ngerti kalau dulu-dulu tuh kenapa ya MLM tuh menjadi momok yang kurang baik gitu loh. Orang terlalu memaksa. Ya mungkin karena mungkin hukum di Indonesia juga kurang begitu tegas, sehingga orang banyak pelaku-pelaku usaha tahu bahwa melalui bisnis multi level marketing sebagai pemiliknya itu bisa langsung kaya raya. Karena sistem perkalian tadi. Ponzi itu ya? Bukan, karena tadi saya bilang, atau piramida atau jadi apa usaha gitu? kita, misalnya contohnya ini usaha kita, misalnya saya mau jual handphone misalnya, handphone dibikin multi level marketing kan istilahnya kan tadi saya bilang staffnya saya kan nggak perlu saya bayar gaji, tapi kemudian omset bisa tiba-tiba gede. Nah, berarti sebagai pemilik usaha kan artinya kan bisa tiba-tiba kaya raya. Nah, setelah kaya raya mereka kadang-kadang yang sebagai owner itu yang salah, artinya belum apa-apa sudah kemudian beli rumah gede lah ya, beli mobil-mobil mewah dan bla 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 gitu loh ya. Jadi artinya langsung hidupnya langsung berubah seperti itu. Nah, setelah itu kalau pas lagi bisnisnya lagi turun, nah mereka dengan gampang sekali juga ya udahlah kalau turun berarti omset udah nggak ada lagi, kita tutup aja. Nah, sehingga jadi banyak orang jadi terkesan artinya ya tadi gampang buka, gampang tutup. Udah kaya aja udah Iya, gitu ya kan. dan owner udah gampang sekali lagi udah tinggalin aja, besok buka lagi perusahaan B lagi, jual produk yang lain lagi gitu loh. Jadi ini memang selalu kembali lagi bahwa kembali ke yang pemiliknya lagi. Oke. Nah, sehingga waktu saya ditawarkan AFC ini sama teman juga. Nah, nomor satu pasti kita lihat dulu. Yang nomor satu adalah company. Nah, ternyata company ini adalah perusahaan farmasi ya kan dari Jepang dan sudah go public. Dan kemudian kita lihat pelaku lagi yang siapa menjalankan di sini. Nah, ternyata yang menjalankan di sini ada Pak Ernest, Pak Mike dan Pak Niko ya kan gitu kan. Nah, ini orang-orang yang kredibel. Ya, artinya apa? Artinya sesuatu orang yang kelihatannya kita dari lifestyle-nya dia ya, dari cara berbicaranya tidak seperti itu gitu. Iya. Jadi bukan tipe-tipe orang yang misalnya ambisius, dapat uang mau kabur. Nah, ya jadi memang ternyata kalau kita banyak bicara dengan mereka kan, oh mereka ingin memberkati banyak orang, ya gitu ya. Betul, Nah, jadi sehingga waktu awal kita masuk di sini, oh oke lah. Jadi kita lihat, jadi sepaham apa, sefrekuensi dengan kita lah ya, sevisi dan misi bahwa kita juga semata-mata jalanin bisnis ini jadi besar kan juga bukan cuma uang aja kita cari ya kan. Nah pasti kalau kita bisa memberkati banyak orang ya, bisa membuat masyarakat Indonesia tambah sehat, dan satu sisi saya paling suka adalah bisa mengangkat ekonomi masyarakat Indonesia juga ya kan. Karena selama 20 tahun ini ya artinya orang-orang ekonomi di bawah ya, kita berapa banyak kita udah angkat ke atas ya kan. Nah artinya kehidupan mereka bisa berubah. Nah ini satu sisi yang kesenangan kita yang luar biasa lah. Betul. Bahwa kita bisa membuat orang hidup Melihat orang lain berhasil. Betul, itu luar nggak ada biasa. nilainya Iya, ya, maksudnya betul. tak ternilai gitu ya. Iya, nah ini kadang-kadang membuat kita satu kebanggaan, itu yang luar biasa. Nah, kenapa saya mau stay sampai di multi level marketing, walaupun udah 20 tahun kita berkarir di sini, nah ini yang luar biasa ya. Apalagi di AFC hari ini yang punya income besar-besar ya. Nah, ya ada ribuan orang gitu ya. Mungkin saya nggak sebut angka kan. Iya. Nah, tapi begitu kita lihat, pencapaian ada ribuan orang yang hidupnya berubah, wah itu kan satu alangkah ya kita sangat bahagia lah ya kira-kira seperti itu. Nah, ada yang nanya nih, ini AFC ini multi level model Ponzi atau model apa piramida yang seneng yang jalan-jalan yang atas katanya gitu. Dunia network marketing juga sudah banyak terjadi perubahan ya Anita ya. Dulu zaman pertama kali ya, mungkin kita mengenal dunia network marketing kan dari MW ya, pertama kali masuk Indonesia 32 tahun yang lalu. Nah itu memang benar, itu sistem masih sistem model matahari ya. Kemudian mulai berubah. Nah, Gitu kalau ya, matahari itu sebenarnya tidak ada kerja sama tim. Iya. Contoh hari ini saya ada sponsor 10 orang, besok saya dapat lagi orang ke-11.
saya mesti bikin jalur ke-11. Ya, dapat lagi orang ke-12, saya mesti bikin jalur ke-12. Nggak ada kerja sama tim. Memang karena sistemnya memang didesain seperti itu gitu ya. Nah, kemudian berubah lagi menjadi ada yang 5 jalur lah, ada yang 3 jalur, dan sekarang yang ternyata yang paling tren sekarang udah mulai berubah adalah yang 2 jalur. Nah, kalau 2 jalur ini cuma kiri dan kanan, ini kerja sama timnya sangat bagus. Contoh hari ini saya sponsor 10 orang. Nah, karena cuma 2 jalur, mau nggak mau pasti saya tempatin 5 di kiri, 5 di kanan. Ya, tanpa sadar yang teman saya yang pertama bergabung kan dia belum apa-apa udah terbantu dulu. Ada 4 orang dari teman saya yang saya taruh di bawah dia, ya kan? Nah, jadi dengan network marketing ini menjadi luar biasa ya. Harus dituntut kerja sama tim dan bla bla bla. Nah, jadi makanya kerja sama tim itu saya selalu bilang, jadi network marketing kalau kita dari pertama kali kalau kita egois nggak jalan ya kerjasama. Jadi harus selalu mengedepankan kerjasama tim seperti itu ya. Nah, jadi kalau dulu network marketing kalau kita tadi yang modal-modal matahari, yang di bawah mau ngejar ke atas nggak mungkin. Nah, kenapa? Karena kalau kita masih ingat dulu, aduh pencapaian pertama 3%, 6%, 9%, mau sampai kita diamond 21% mau berapa lama ya? Jadi itu udah berubah semua. Nah, jadi sehingga dengan konsep sekarang ini semua dibalik. Jadi sekarang multi level marketing yang sponsor yang paling gede sekarang. Jadi makanya kalau sekarang yang baru jalan, kalau dia rajin, banyak sponsor, dia bisa dapat income lebih gede daripada upline-nya. Di bulan pertama udah langsung gede. Jadi makanya saya punya member di bulan-bulan pertama dapat 100 juta, 200 juta udah banyak. Bisa langsung loncatin, bener gak? Kita bulan pertama tadi baru 12. Jadi yang dapat 100 juta udah banyak ya. Nah, kenapa? Karena network marketing sekarang dibalik tadi saya bilang. Jadi sponsor sekarang kasih tinggi. Ya, kalau kita sponsor kalau di AFC benar gak? Ya kalau kita diamond, kita sponsor diamond aja ya kan? Nah, komisi sponsor kita aja 3,3 juta ya. Nah, itu udah 15% ya, belum lagi pairing. Nah, satu paket kiri, satu paket kanannya kita sekali pairing 4%. Jadi belum apa-apa udah 19% dikasih. Kalau Anda pairing 2 kali udah 23% coba. Nah, yang di atas belum tentu dapat ya kan? Nah, tapi yang di bawah pelaku usaha yang menjalankan dapat lebih banyak. Seperti itu ya. Jadi network marketing sekarang udah dirubah, jadi yang posisi di bawah sekarang dapat uang lebih cepat. Ya, yang di atas dapat dikit tapi karena dapat dari banyak ya. Nah, kembali lagi bahwa Anda bisa manage nggak ya? Nah, Anda harus bisa manage tim Anda, kiri dan kanan berjalan. Nah, banyak juga dari kalau orang yang kemudian tidak sabar, tidak mau belajar ya. Nah, akhirnya kan seringkali kita dengarkan network marketing adalah pincang. Satu kaki gede tapi nggak dapat uang. Ya karena memang satu sisi gede aja kita udah harus bersyukur, benar gak? Betul. Iya, masa satu sisi udah gede, masa kerjaan satu sisi nggak bisa sih? Iya, betul. Iya, ya kan? Nah, seperti memang, dapatin orang jalanin, saya selalu bilang adalah semua orang itu punya talenta. Ya, semua orang punya talenta, dia mau punya background apapun, semua orang juga bisa untuk menjalankan bisnis ini ya. Nah, kadang-kadang misalnya kita di profesi umum gitu ya, contoh, saya kan di IT. Nah, kalau bukan di IT misalnya contoh orang yang misalnya jadi pimpinan perusahaan, walaupun misalnya jadi dokter, jadi pengacara. Nah, kita di posisi dia pun kita nggak bisa. Nah, berarti semua orang punya talenta masing-masing kan. Apakah dia mau pedagang gitu ya? Dia punya talenta masing-masing. Nah, cuma kadang-kadang orang ini nggak merasa klik. Nah, kalau dia belum klik dan mindsetnya belum berubah dan belum bisa menerima kita, nah ini yang susah. Tapi kalau dia udah menerima, semua orang bisa. Ya, makanya kita lihat background kita yang berhasil kan dari semua latar belakang, benar gak ya? Dari petani ada, dari mantan security ada, dari supir Grab ada, ya supir taksi ada, tukang pijit ada kan itu kan. Nah, sampai yang istilahnya yang disability artinya yang sampai yang kakinya nggak ada juga bisa gitu. Jadi memang di sini nggak pandang bulu, nggak pandang pendidikan ya. Jadi yang penting asal Anda mindsetnya Anda rubah mau. Nah, semuanya bisa. Ya, jadi di sini bukan MLM dengan sistem kuno yang kalau di atas itu pasti yang paling oke, yang paling dapat banyak, nggak begitu ya? Nggak begitu. Kok Budi sendiri member ke berapa nih? Ya, karena saya setelah setahun baru bergabung ya kata Pak Niko GM kita, katanya saya member sekitar ke 9.000. Ke 9.000, tapi menjadi Bushido yang pertama ya? Ya, Bushido cuma satu rank pencapaian kan dari segi omset. Tertinggi dari segi omset itu ya, malahan Ko Budi member ke 9.000 ini jadi yang pertama ya, Bushido pertama waktu itu ya? Iya, betul. Double Bushido pertama juga ya? Iya. Gile. 2 peringkat. Oke. Nah, Ko Budi mungkin bisa dijelasin sedikit nih buat ke
viewers kita ya tentang bonus-bonusnya yang simple-simple aja dan gimana sih caranya kok bisa multiplication gitu ya. Kok gimana cara apa jaringan Kobudini 2 bisa dapat bonusnya tuh lebih banyak gitu. Ya, mungkin singkat aja ya, singkat aja. Yang sebenarnya sekarang sebenarnya saya ada 2 ya yang saya jalankan teman-teman ya. Belajar J, kita belajar J. Mic-nya dicepit aja kali kok. Ya. Nah, jadi teman-teman ya. Jadi kalau untuk kita menjalankan sponsor ini awalnya ya, sekarang saya mulai yang memperkenalkan namanya strategi 532 ya. 532. Ya, 532. Ini untuk kita sebagai yang mau kita jalankan secara online, mau kita jalankan secara offline. Ini namanya strategi 532. 532 maksudnya apa sih? 50% ini harus ada sales pribadi, ya dong? Oke. Iya, jadi pertama kali ya kita mesti sponsor banyak. Ya. Jadi 50%-nya kita harus punya sales pribadi dari penjualan kita ya. Artinya dengan contohnya saya bergabung, saya mengajak teman saya ya, Koje gitu ya. Nah, kita mesti fokus 50% kita untuk sales pribadi kita. Oke. Ya, untuk harus punya income lah. Karena di bisnis kita ini kalau kita nggak punya income, apa sih yang ingin kita duplikasikan, benar nggak ya ke teman kita? Nah, 30%-nya, nah namanya duplikasi. Ya, duplikasi. Nah, apa maksudnya dengan duplikasi? Contoh misalnya, ya zaman sekarang udah berubah ya. Kita sekarang bisa sponsor orang, mengajak orang sekarang nggak mesti lagi one on one. Istilahnya offline nih ya. Janji ketemuan tadi di kafe udah nggak usah lagi ya. Sekarang zaman sekarang di kita dunia online kita bisa melalui TikTok lah, Instagram, Facebook ya, semuanya dunia sosial media ya. Nah, duplikasi maksudnya apa? Tadi kan saya bisa jual pribadi. Nah, karena pribadi saya, nah kemudian saya butuh duplikasi juga. Karena contohnya misalnya saya jalanin di dunia online, misalnya hari ini penjualan saya melalui TikTok ya, atau melalui Facebook, melalui Instagram. Nah, kemudian saya harus bisa menduplikasi juga supaya teman-teman saya tadi yang bergabung bisa juga seperti saya gitu lah ya. Atau istilah saya sama seperti saya namanya reseller ya kan? Harus bisa juga untuk register orang juga ya, memberin orang. Nah, 20% ini baru kita bilang namanya pembinaan ya. Nah, pembinaan untuk supaya kita naik lagi ke rank yang lebih tinggi lagi ya. Kira-kira gitu gambarannya ya. Nah, kemudian untuk cara penempatan. Nah, kalau penempatan ada lagi. Nah, ini yang penempatan ini yang kemudian penempatan. Iya, penempatannya yang kemudian salah satu strategi saya juga itu yang membuat kita jadi gini, sering kali adalah member-member kita kalau kita bicara angka kecil kadang susah masuk. Contoh misalnya Ruby, sponsor Ruby dapat 300.000. Nah, kalau saya seperti Koje nih orang misalnya IT profesional, dengar angka 300.000 kayaknya nggak menarik, benar nggak? Diamond sponsor satu paket dapat 550.000. Nah, kapan saya kaya? Iya kan? Gaji saja lebih besar daripada itu ya, gitu ya. Jadi sehingga itu kadang-kadang kita membuat kalau kita ingin menarik orang pebisnis besar itu nggak menarik. Nah, sehingga saya harus rubah kata-kata ya menjadi adalah saya punya strategi loh. Ya, contohnya ya. Saya punya strategi 3-6 bulan ya. Nah, ya kita punya strategi kalau kita bisa punya menghasilkan 100 juta ya per bulan secara konsisten ya kan? Ini per bulan secara konsisten. Nah, Anda mau dengar nggak? Ya kan? Nah, ini yang artinya yang saya sering kali begini ya, sering kali saya kalau ketemu teman-teman saya yang sesama pebisnis atau misalnya yang profesi profesi karirnya mereka juga punya pangkat yang tinggi, cemerlang lah. Ya, nggak mungkin saya akan bicara, yuk mau nggak cari uang tambahan 5 juta? Dia bilang yaudah, ya kan, nggak ada yang mau. Nah, tapi saya bilang contoh nih, sini ada Koje, saya punya peluang bisnis loh ya, katakan seperti ini. Koje, saya punya peluang bisnis dari Jepang, farmasi Jepang, baru masuk Indonesia kita baru buka kantor negara ke-8. Nah, saya sudah pelajari sistemnya, uangnya banyak. Saya tahu kamu Koje, kamu juga orangnya sibuk. Ya, kalau uangnya nggak banyak, nggak mungkin saya di sini dan nggak mungkin saya ngajak kamu juga. Nah, kalau sebulan Koje bisa dapat tambahan income 100 juta sebulan. Anda mau dengar nggak? Nah, menurut saya teman saya ya di handphone kita yang ada ribuan orang, masa sih nggak ada 10 teman saya yang mau? Iya. Nah, ini yang menurut saya ini adalah namanya
terjadi ya ada di sini ya, diduplikasi. Iya. Nah, jadi contohnya di sini kita nih ya. Nah, misalnya di sini ada Ci Anita ya. Nah, di sini kan kita cara menjalankan semua adalah sisi kiri dan kanan ya. Iya. Dapat teman pertama ya kita sponsor teman kita di A ya, dapat teman kedua teman kita yang B ya kan. Nah, dapat teman ketiga di mana? Nah, karena cuma 2 sisi, jadi mau nggak mau kita mesti tempatin orang di bawah A, ini C. Iya. Nah, ini teman kita ketiga sama. Komisi sponsor semua lari ke Ci Anita karena yang mengajak kita. Iya. A dapat apa nggak? A sementara nggak dapat apa-apa. Tapi A di sini lumayan karena C di bawah A. Nah, berarti C adalah downline-nya A. Jadi makanya kadang-kadang di bisnis network marketing kalau ada teman kita ngajak, ikut aja. Walaupun kita belum ngerti. Kenapa? Karena beda satu udah beda. Iya. Iya, jadi kalau diajak ikut aja bener. Jadi Iya. upline atau jadi downline. Betul. Gitu ya? Anda mau jadi upline jadi downline ya kan? Jadi belajar bisa nanti gitu ya. Iya. Nah, kenapa? Karena suatu hari si C jaringannya bertumbuh jadi 1.000 orang di bawah A lo. Iya ya, padahal gara-gara mungkin cuma beda 1 hari kita konfirmasi ya. Nah, nanti A dapat teman kita selalu bilang, Anda bantu dulu di bawah C ya. Nah, A1 di sini. Nah, kenapa mesti bantu dulu di bawah C? Nah, tadi saya bilang network marketing ya, jadi harus saling bantu membantu. Nah, nanti yang keduanya baru sini, A2-nya baru di kanan ya. Nanti baru kita terjadi namanya bonus pairing, bonus pasangan ya. Iya. Nah, jadi harus saling bantu membantu ya. Tapi ini kembali lagi bahwa ini adalah satu strategi ya. Nggak mesti kita 100% juga. Contohnya misalnya teman kita si A bilang, Ci Anita, A1 ini adalah istri atau suami saya, maunya di sini. Ya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi sah-sah aja tadi. Jadi orang jadi paham bahwa kiri dan kanan tugasnya dia ya gitu ya. Jadi kita harus membangun secara bersamaan ya. Jangan kiri-kiri dulu. Ya salah, jadi banyak orang yang cuma kiri-kiri aja, kanan-kanan aja salah ya. Jadi kita membangun harus serentak kiri dan kanan ya. Nah nanti Ci Anita dapat lagi teman keempat. Saya tempatin di bawah B, ini adalah D ya kan. Orang keempat, kenapa? Karena Ci Anita juga mau pairing, ya harus kerjaan juga kiri kanan. Dapat lagi teman kelima, saya sponsor aja lah di bawah A1, nanti orang kelima E gitu ya. Nah nanti C dapat teman begitu lagi, C minta lagi bantu lagi di bawah E. C1 di sini. Nanti C2-nya baru di kanan, nanti C-nya baru terjadi pairing, gitu ya. Nah, itu dan begini dan kalau seterusnya. Kalau nggak selalu mulus kayak gitu nggak apa-apa kan kok? Kenapa? Kalau nggak selalu mulus kayak gitu jadi nggak apa-apa kan? Karena jaringan kita unpredictable ya. Oh iya, Tiba-tiba makanya ternyata udah masuk-masukin sendiri. Jadi di bisnis kita ini ya kita jalanin aja kiri dan kanan. Jadi besok kita lihat, ternyata di kiri udah lebih banyak. Nah, berikutnya saya mau bantu-bantu di sebelah kanan, boleh-boleh aja gitu loh. Jadi maksud saya kiri dan kanan. Nah, makanya kadang-kadang orang bilang, iya, kok Budi penempatan Anda bagus gitu ya, contohnya gitu ya. Nah, bukannya bilang bagus, kan pada saat itu kita nggak ada yang pernah tahu. Saya nggak pernah bisa predik yang teman saya ini mau jalanin, yang ini nggak mau jalanin gitu ya. Jadi mana yang lemah kita bantu aja. Nah, seperti itu ya. Om Budi, itu mic-nya bisa dibelokin gitu loh, biar kalau nggak nyaman ya. Ke bawah. Di mana? Di sini adalah. Ya, oke ya, siap. Boleh. Nah, teman-teman, jadi, nah ini jadi strategi kita gimana? Nah, Anda buat namanya, istilah saya adalah ini kedalaman. Ya, semakin dalam semakin kuat. Nah, berapa sih kedalamannya? 30 kedalaman, ya. Nah, jadi milestone pertama teman-teman untuk penempatannya, strategi penempatan kita adalah, nah ini kita tusuk terus nih, terus ke bawah. Sampai berapa? Sampai 30 kedalaman. Milestone kita yang pertama, ya. Nah, setelah 30 kedalaman, pengalaman kita ini bisa muncul sampai 250 orang, ya, kiri dan kanan. Nah, dari mana 250 orang ini? Contoh, dari Ci Anita. Ci Anita punya teman tadi A. A ini adalah, namanya misalnya Ko Andi, ya Pak Andi. Pak Andi, di sisi kiri Pak Andi sudah ada 30 orang. Nah, kan gitu kan? Iya. Nah, kan biasanya orang termotivasi, berarti kan dia mau habisin juga sebelah kanan. Nah, kalau dia habisin sebelah kanan juga, nah, ya kan kalau dia mau habisin sebelah kanan 30 orang lagi, kan kita udah punya 60 orang. Iya. Belum lagi si C kan, ada 29, 28, 27, 26, ya kan? Nah, ini kan terus nih, ya. Iya. Jadi orang sudah mulai jalan. Yang kalau nggak bisa ngajak banyak, ngajak 2, 3, 5, 10, nah sudah berkembang sampai 250. Setelah 250 kita bilang hukum Pareto. Ya, 80-20%. Ya, 80% teman-teman kita yang bergabung sama kita memang sudah umum sebagai user. Ya, jadi makanya tadi saya bilang ada teman kita mau jalannya atau nggak jalan kita nggak pernah tahu. Nah, jadi umumnya adalah 80% kan jadi user. Nah, 20% akhirnya mau seperti kita juga. Yang saya sebut namanya networker. Networker. Nah, apa sih namanya networker? Networker berarti seseorang yang ingin jalan seperti kita, yang ingin berbagi, sharing gitu ya. Nah,
20% aja. Nah, 20% dari 250 berarti sekarang kita sudah punya 50 orang ya di kiri dan 50 orang di kanan. Banyak nggak? Nggak banyak dong ya kan. Dari penduduk Indonesia kita sekarang hari ini punya berapa? Hampir 285 juta orang teman-teman ya kan. Nah, dari penduduk Indonesia 285 juta, kan saya cuma butuh cari 50 kiri 50 kanan yang mau jalanin seperti saya. Iya. Ya kan? Nah kalau udah punya 50-50, nah omset kita sehari bisa stabil, bisa di atas 10 paket. Nah dari mana di atas 10 paket? Nah tadi mungkin saya jelasin tadi, orang yang bergabung Ruby, di sini kan kita punya 3 paket bergabung. Orang bergabung Ruby 1 paket, orang bergabung Safir itu belanja 3 paket. Nah 1 paket itu 2 kotak ya teman-teman ya, 2 box gitu ya. Jadi kalau 3 paket berarti 6 box. Nah kemudian orang bergabung Diamond ya, 6 paket atau 12 box. Nah ya seperti itu. Nah, jadi kalau kita punya 50-50 orang kiri kanan jalanin, anggap hari ini, asumsi lagi hari ini, hukum Pareto lagi ya, 80-20. Hari ini ternyata 20% ya yang punya waktu untuk jalanin. 20% dari 50 berarti hari ini ada jalanin 10 orang, benar nggak? 10 orang. Nah, ada 10 orang yang jalanin. 10 orang jalanin, dia ngajak teman masing-masing cuma beli 1 paket aja. Udah 10 paket teman-teman. Iya. Iya ya, itu namanya ini. Nah, kembali ke sini lagi teman-teman ya. Nah, kalau Cianita, kalau kita levelnya Diamond, ya. Nah, untuk pairing ke 1 sampai pairing ke 10 kan kita kali 300.000 ya sistem kita. Berarti ini sehari kita dapat 3 juta. Pairing ke 11 sampai pairing ke 200 kali 100.000. Nah, ini 19 juta. Berarti 1 hari kita dikasih maksimal 22 juta. Iya, ya, kali 30 hari berarti 660 juta. Nah, ini maksimal untuk bonus pairing kita, teman-teman ya. Nah, cukup nggak Janita? Iya. Ya. Jadi ini kalau aku tangkap juga di sini ya, itu soalnya ada yang bilang kan, nih AFC kasih bonus gila-gilaan gede-gedean gini apa nggak bangkrut? Karena menurut aku ini sistemnya tuh udah jelas, sudah diperhitungkan. Bonusnya unlimited level tapi terukur, benar nggak aku Budi? Iya betul. Iya kan, Jadi terukur, dia udah ukur kita ini kan segitu. sudah terdaftar ya di asosiasi dari AP2I. Jadi di asosiasi itu juga sudah membatasi kita, misalnya untuk pairing hari apa, untuk bonus harian tidak boleh lebih dari 40% ya. Jadi kita udah ikutin udah aturan. ada takarannya Ya, gitu kan ya. Kita kan karena kita ikutin regulasi dari asosiasi, berarti asosiasi AP2I ini kan di bawah Memperindak ya. Nah, jadi semua kita harus mengikuti. Jadi menurut saya ini nggak ada yang salah karena saya sama Goje ini adalah orang IT. Jadi hari pertama saya bergabung ini saya langsung lihat dulu nih. Nah, ini komisinya, komisinya apakah akan terjadi overpay atau tidak? Karena kalau satu perusahaan dia kalau dia tidak bisa memperhitungkan dengan jelas dan kemudian overpay, kan nggak bisa bertahan lama. Iya, itulah. Ya, tapi ternyata sistem ini semuanya oke, masih masuk. Nah, tadi saya bilang hitung-hitungan ya. Jadi ternyata sama aja dengan bisnis biasa. Jadi dan semua jelas. Makanya sampai hari ini kita udah jalan 7 tahun. Kita tidak pernah biasa. 1 hari pun kita telat untuk bayar komisi ya. Terus tepuk tangan buat AFC. Ya. Jadi kenapa? Karena memang semuanya terukur. Ya, memang udah terukur. Seperti itu. Iya. Nah makanya saya juga suka dengan manajemen kita karena uang jadi tidak dihamburin. Jadi mereka udah pos. Nah ini posnya apa semua jadi udah dibagi. Jadi tidak ada yang jadi terjadi delay. Betul. Seringkali adalah satu, kalau ternyata manajemen yang ternyata nakal, uang masuk banyak tapi kemudian dipakai pribadi. Ini udah keburu beli mobil balap, kan mobil Ferrari bla bla bla. Akhirnya pada saat waktu lagi mau bayar bonus, bonusnya udah nggak ada karena udah keburu kepake. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, ya jadi menurut saya manajemen kita ini bagus lah depan. Oke. Nah kembali ke sini lagi, jadi teman-teman, jadi kalau strategi pertama adalah kita harus bisa menciptakan ya kedalaman 30 ya. 30. Nah, sampai muncul 250. Setelah 250 ada 20%, berarti ada 50 kiri, 50 kanan. Yang jalanin ya seperti kita. Nah, kalau sudah 50-50 berarti kalau sehari bisa 10 paket kiri, 10 paket kanan. Nah, pairing kita berapa? Nah, ini ya. Jadi kita duplikasi ke teman-teman kita adalah fokus kepada ini. Karena 10 pairing ini yang tertinggi ya, 300.000. Jadi kalau kali 300.000 3 juta satu hari komisi kita sudah bisa di atas 3 juta kali 30 hari. Nah inilah tercapai ya. Jadi kita sudah bisa capai 100 juta. Amin. Ya, berapa lama? Ya nggak perlu lama-lama ya. Kita sampai 6 bulan teman-teman. Nah, tapi kalau kita biasa 1 titik nih misalnya nih. Nah jadi kita juga company kita juga memperbolehkan juga kalau mau 1 nama mau ada 3 boleh.
Ya, jadi kalau kita 3, nah kita sebulan bisa terima sampai 2 miliar gitu ya, kira-kira gitu. Waduh. Nah, ini titiknya gimana? Nah, seperti ini ya. Iya, segitiga apa tuh bilangnya? Segitiga, ya sebenarnya Segitiga 3 ini emas. nggak mesti berdampingan juga ya. Oh, Seperti boleh. saya awal, kan Iya. saya awalnya bergabung cuma 1. Iya. Nah, setelah saya lihat bisnisnya jalan, titik saya kedua saya tahu malah situ. ini Iya. di kedalaman ke-9 kalau salah ya, baru ada titik saya kedua. Yang di kanan juga sama, kedalaman ke-8 baru ada. Kayaknya Jadi saya nggak juga ada gitu masalah. deh. Saya juga nggak Ya, minta ya, 1, cuma 2, kalau 3 memang masih di awal, kalau kita baru gabung mau 3-3-nya silakan. Iya. Ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nanti juga boleh. Kira-kira seperti itu. Nah ini bicara tadi maksimum bonus 22 juta nih ada jokes nih. Ada yang bilang, hah rugi dong kalau kita pairingnya lebih dari 200 katanya. Iya. Jadi aku bilang, berarti pairing ke 201 ya itu kita nggak dapat. Ya kan maksimum pairing 200. Ada yang bilang gitu, rugi dong kita ke 201 yang nggak dapat. Jadi gue bilang gini, lu 200 dulu aja dah bisa dapetnya. Iya. Kan? Lu coba dulu deh 200 dulu. Nah, betul nggak? Kalau mau dicari sisi yang negatifnya Iya. selalu Justru ada. justru itu menjadi satu ketahanan di perusahaan ya. Jadi artinya apa? Jadi artinya untuk level-level maksimalnya sudah ditakarin. Betul. Jadi artinya jadi perusahaan itu juga nggak mungkin overpay. Jadi sudah dibatasin seperti itu. Sehari dapat 22 juta aja udah lebih dari itu. luar Iya, biasa. karena sehari 22 juta, Sehari. 1 bulan 660. Nah iya gitu. Itu di perusahaan yang Kobudir sangat udah berapa eksekutif bulan aja. itu? Kayak Kobudir udah berapa tahun itu begitu ya kok. Ya kita juga dihitung. harus bersyukur Kalkulatornya nggak muat. ya. Ya. Kenapa? Terlalu dekat nih. Terlalu dekat mic-nya. Ya harus bersyukur juga lah. Iya Ya benar kita lah. jadi harus bersyukur juga bahwa ya ternyata ini saya diberikan satu tim yang ternyata luar biasa ya, semua mau bekerja sama kan Iya, intinya itu iya, ya. iya. Nah, Ya itulah memang salah satu daya tarik di AFC ini. Kalau menurut aku ya support sistemnya itu kuat sekali. Perusahaannya Perusahaannya oke, bagus, produknya lah. oke, sistemnya bagus. Udah 3 hal dan ini kita orang-orangnya pertimbangkan. juga. Nah, Iya. makanya karena selalu Dari kita bilang atasnya aja udah ya, oke. makanya kita kadang-kadang kita bilang dari orang-orangnya itu juga ya istilah kita juga ya pas ketemu semua lah ya. Nah, karena kan kalau yang terlalu greedy, terlalu ini kan akhirnya kita kan pasti nggak bisa bekerja sama juga, akhirnya kan mereka juga akan pergi ya. Tapi kalau kita ketemu orang yang baik semua, nah orang baik akan ketemu orang baik semua. Iya, jadi auranya tuh positif semua Betul, ya Pak betul, Budi ya. betul. Yang aura-aura negatif yang mau masuk udah nggak bisa deh. Iya kan betul Iya, ya. Nah, terus trip jalan-jalan nih Kak Budi. Trip jalan-jalan jadi Jay kemarin ke mana? Ke Taiwan. Ke Taiwan ya. Nah, Waduh. sama Kak Budi juga. Sama Kak Budi juga ya. Iya, iya, iya. Taiwan saya skip loh kemarin. Nah, tapi kita nanti East Europe nih ya kan Kak Budi ya. Iya, Kita di berangkat Taiwan Februari kemarin kita ya. berangkat ada sekitar 700 orang. 700 orang Iya, ke Taiwan. yang berangkat ke Taiwan. Iya, iya. Terus abis itu nextnya kita East Europe, terus nanti ada lagi cruise. Betul, terus Betul lagi ya? kita Terus ya. bulan April. Bulan ya? April ya. Bulan 16 April. April. Terus nextnya lagi ada Korea, Ada Korea, Korea Turki, atau Turki, sama Australia, Australia, Rusia. sama lihat Aurora. Ya, New Jersey. Iya kan? Nah, jadi di AFC ini bukan cuman bonus duit aja nih. Jadi ada bonus jalan-jalannya juga ya. Kok. Tripnya sama, jadi sebenarnya juga bagian dari kompensasi juga. Iya. Kayak di marketing plan aja. Jadi perusahaan mau sisihkan berapa persen lagi gitu loh ya. Iya, Jadi iya. jadi ada sisihkan lagi untuk trip jalan-jalan, Makanya. kemudian sisihkan berapa persen lagi, persentage lagi untuk tadi bonus tahunan. Iya, iya, nah gitu. Jadi intinya ini semua sama dikemas aja. Jadi sebenarnya seringkali orang kadang-kadang kalau tidak mengerti di dunia network marketing kan seolah ini berarti komisinya banyak nih. Nah, jadi sebenarnya mungkin saya singkat aja cerita. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan antara misalnya satu produk misalnya ya, saya nggak bilang kemasan ini merek apalah ya. Nah contoh misalnya kita produk kemasan yang biasa kita minum nih, yang 600 mili. Nah teman saya pernah kerja di pabrik ya, minuman ini, Iya. itu modalnya pabrik itu mungkin tidak lebih dari 500 perak. Ya benar kan? Itu kan cuma dari biji plastik yang ditiup pup jadi botol. Iya. Kemudian isinya itu kan dari sumber ya, dari sumber melalui pipa masuk sampai ke pabrik, kemudian di ultraviolet, di filter, langsung kemudian diisi ya ke dalam botol, disil, udah jadi ya, tidak lebih dari 500 perak. Nah pertanyaan saya adalah gini. Nah kita belinya di pinggir jalan berapa duit? Ya kan itu udah harga 3.000 sampai 5.000. Iya.
ya hari ini. Begitu kita makan di restoran, Waduh. udah 10.000 sampai Iya. 20.000, ya kan? Kenapa kita beli juga? Kan pertanyaan itu. Nah kalau kita hari ini di karaoke, di diskotik, di pub, mungkin 50.000. Nah kenapa kita beli juga? Pada barang yang sama. Ya, jadi teman-teman ini semua adalah ya teknik marketing aja gitu loh ya. Apakah kemudian mereka akan untung besar? Enggak juga. Setelah Anda hitung-hitung, ya, setelah nanti di annual reportnya mereka, mungkin dari penjualannya mereka misalnya 1 triliun, untungnya juga nggak ada 10%. Ya benar kan? Iya. Padahal tadi kan kesannya untungnya banyak. Nah di tengah-tengah itu kan komponennya banyak. Ternyata ada advertising, benar nggak? Iya, betul. Promosi, iklan, ya kan? Kemudian di distribusi, sewa tempat, ruko, kantor, karyawan segitu banyak, gudang. Nah belum lagi resiko-resiko dan segala macam, nah, belum lagi kehilangan belum. Setelah dihitung-hitung, keuntungannya juga sama, tidak lebih dari 10%. Jadi semua bisnis adalah sama teman-teman ya. Kalau Anda bilang di bidang farmasi, nggak ada bedanya sama kita obat misalnya. Nah kita tahu, obat itu kan katanya untungnya banyak. Nah kemudian apakah perusahaan farmasi untung nggak? Nah kemarin saya baru baca lagi salah satu yang perusahaan farmasi kita yang udah IPO, tahun kemarin rugi lagi. Nah coba, pabrik 17, ya karyawan ada sekitar 17.000 orang ya kan, punya klinik kecantikan bla bla bla, malah bukannya untung, rugi. Jadi artinya apa? Walaupun Anda lihat dari kita produksi ya, cost-nya kecil, tapi kita jualnya kesannya adalah untung bisa 10 kali lipat, tapi buntut-buntutnya adalah rugi. Nggak gampang teman-teman ya, managing satu bisnis sampai benar-benar perusahaan untuk untung nggak gampang. Nah ini kira-kira gini, jadi Anda jadi punya pandangan juga, jadi sama aja. Kan kembali lagi adalah hanya market yang bisa menentukan. Misalnya contohnya kita mau dengan sewenang-wenang misalnya pasang harga terlalu tinggi. Nah kan nggak ada yang mau beli juga. Ya dong. Kita masih menjual sesuatu yang harga yang reasonable sampai orang juga bisa menerima dengan harga itu. Kan itu. Betul. Ya kita nggak bisa bilang kita jual harga tinggi tapi kemudian nggak ada yang beli, nggak ada gunanya. Kalau kita jual terlalu rendah, kemudian perusahaan juga rugi, kan nggak ada, sama-sama nggak ada untungnya juga ya. Jadi kalau ini kan bahannya juga premium. betul, apalagi bahan kita premium, dan ini teman-teman kalau tahu juga ya, kita kan dari ikan salmon ya. Untuk tadi Anda bilang SOP Subarasi, ini luar biasa teman-teman. Yang kita ambil adalah cuma Ikura salmon atau istilahnya marine placenta salmon atau pembungkus telur salmon. Ya, ini yang dipatenkan sama Jepang menjadi marine placenta salmon. Kalau dikeringkan, 1 ekor salmon sebesar itu cuma dapatnya 1 gram. Anita. Nah 1 gram, 1 saset kita kan mengandung 150 mg. Iya. Jadi 1 ekor ikan itu dapatnya cuma 7 saset. Coba. Jadi kalau 1 kotak Subarasi ini itu isinya 4 ekor salmon. Jadi kalau dibilang 1,8 juta mahal, ya wajar lah orang isinya 4 ekor salmon. Coba Anda beli salmonnya 1 ekor berapa duit ya? Iya. Nah kalau kemudian bilang mahal, masa kita mau ke Jepang dulu tangkap ikan salmon, kan nggak mungkin juga teman-teman ya. Jadi harga ini memang bisa juga lagi nangkep ya. Iya. Bisa juga lagi nangkep ya. Betul ya. Jadi yang proses-prosesnya seperti itu. Jadi ya luar biasa lah ya. Ya kan juga udah ada berbagai macam uji klinis yang pasti perlu biaya ya oleh pabriknya itu ya. Jadi itu makanya harganya tuh ya nggak bisa di-compare sama produk lain yang mungkin nggak ada uji klinis. Iya. Benar nggak? Dan khasiatnya, nah itu yang luar biasa ya. Benar nggak Jay? Nah, terus kita mau bicara dari 3 produk ini nih. Ya ini kan produk terbaru ya. Iya betul. Ya, Nah, ini produk terbaru. Kemudian ada ini nggak testimoni dari Hikari, mungkin pernah makan Hikari terus ada, karena ini produk terbaru nih aku mau bahas tentang Hikari sedikit. Ini kan untuk saraf mata dan otak ya, Ko Budi ya. Apa ada testimoni dari mungkin Ko Budi sendiri atau dari Ya kalau saya pribadi sebelum kita punya produk Hikari ini kan kita dari yang kemasan yang cair ya, sebelumnya kita ada namanya Lutein Siap. Nah itu dulu minusnya saya ini tajam, minus saya ini cukup tinggi. Tapi karena dulu saya konsumsi Lutein Siap, kemudian sekarang Hikari, ini minusnya saya udah terjadi penurunan 2 kali. Jadi karena kenapa agak pusing-pusing agak gini ya. Gitu ternyata ya? begitu dicek lagi ternyata Jangan-jangan minusnya berkurang. Ya? Saya mesti cek mata jadi udah juga 2 kali nih udah kayaknya berkurang. Ya kira-kira seperti itu. Oke. Jadi karena ini kan untuk mata dan otak ya, saraf otak ya. Jadi ini kan ada 3 produk ya. Subarasi udah dimakan juga sampai sekarang, dikonsumsi juga ya Jay ya. Iya. Terus kemudian Utsukushi Gold, Iya. ya kan. Kemudian satu lagi Hikari ini yang terakhir ya. Iya. Sensei Suru dulu pernah ada, mungkin nanti lagi dibikin lagi yang versi baru goldnya, versi goldnya ya. Oke, waduh udah panjang lebar nih Jay. Iya. Dari modal kita bicara lari,
ya kan? Goes, kaki bengkak, ya kan? testimoni pribadi. Penyumbatan pembuluh darah jantung, ya kan? Sampai bisnisnya, jalankan bisnis. sampai coret-coret. Ini kertasnya boleh saya bawa pulang? Boleh, nanti silakan, ya. saya bakar, saya minum airnya. Jangan dibakar, diminum. Nah, ini tradisi nih ya. Ini tradisi Begitu ya dulu tradisi ya? itu adalah dibakar diminum ya. Nah, Dibakar, jangan nanti diminum. nanti malah bikin Jangan. penyakit baru tuh. Ya, Nanti jadi- mesti konsumsi 1 box subak, Iya. takut ada sumbatan dari Iya. pembakaran kertasnya. Karbon. Nah, untuk segala sesuatu teman-teman dulu saya juga pernah belajar. Pokoknya intinya Iya. sesuatu hal yang baru kita bisa pelajari. Udah diulang-ulang aja. Nah, minimal Anda dengarkan berulang 30 kali itu udah pasti Anda juga bisa jadi ngelotok. Bisa Iya, jadi ada satu bidang baru kita nggak ngerti, udah Anda pahami. Nontonnya berulang 30 kali. Udah lama-lama kan kita udah pahami juga. Iya, Nah, orang seperti ini itu. juga susunnya juga gampang, kanan Betul, kiri, kiri kanan kanan kiri aja. doang, Betul, ya kan, betul. nggak macem-macem Iya, ya. betul. Terus support sistemnya juga Betul. oke. Nah, ini saya sering kali untuk laki-laki lah. Kalau laki-laki satu, kalau kita bicara Anda mesti jualan produk, kayaknya udah langsung gini aja kan. Ya masa saya udah istilah kita udah jabatan di perusahaan tinggi-tinggi, masa kemudian mau jadi sales kan gitu kan? Kenapa gue jadi hari ini jadi jualan kan gitu kan? Nah, jadi kalau laki-laki saya lebih banyak di sini. Nah, saya bilang mau nggak bisnis? Nah, sebelum saya dapat tambahan income 50-100 juta. Oh mau nggak? Gimana caranya? Nah, udah duplikasi begitu aja. Ya. Nah, perempuan juga mau kok. Oh, perempuan juga mau ya? Iya. Perempuan juga mau. Sekarang kan rata-rata perempuan itu juga kalau udah betul. semakin kemari semakin Semakin mandiri sadar. Iya, betul. Ya, semakin kemari mandiri. semakin mandiri. Jadi di jaringan saya juga ada lumayan banyak ibu rumah tangga yang kita sudah ubah gitu pola Iya, pikirnya betul, bahwa betul. jangan hanya berharap dengan Income dari suami aja dari ya. suami Betul, aja, betul. ya kan? Nah, kalau misalnya seorang istri bisa bantu suaminya, seneng nggak suaminya? Seneng, ya kan? Malah ada satu yang bilang begini, tuh makanya cari temen tuh kayak Ci Anita yang bisa ngajak gitu ya. bisnis, katanya Seneng gitu. lah kalau kita mau beli mobil, mah uangnya kurang 200 juta. Memang ada. Kurang berapa? Kak? Kurang ya. Nah, kan kita mau beli rumah baru, mah uangnya kurang. Oke, mau berapa saya tambahin. Wah, enak Kurang loh ya. berapa gitu kan? Cuma tinggal ngomong begini aja. doang, tinggal begini doang. Kurang berapa? Kurang berapa ya? Ini pas saya transfer. Wih. Transfer, tinggal ambil handphone ya. Iya, makanya kurang berapa gitu kan sambil begini, ya kan? Iya. Begini juga Nah, closing. nanti cicinya anaknya Anita, Pak Wilson akan cari wanita yang semuanya yang bisa mandiri juga pacarnya ya. Kayaknya dia harus cari anak inilah, Iya, anak-anak. member AFC lah. Minimal. Iya. Oke, kalau gitu kita thank you banget. Ada Thank you, kesimpulannya nggak? Tadi kita cerita kesimpulannya, dari produk lah, dari Ya, boleh, bisnis, boleh. apa kesimpulannya tuh? Kesimpulannya ya itu yang tadi kita bilang, produk AFC itu karena sudah ada patennya, jadi itu pasti berfungsi, bekerja ya. Tapi kita bersabar aja prosesnya, betul ya. Penyakit datang ke kita itu aja nggak semalam datang. Iya, Penyakit bertahun-tahun datangnya ya, berpuluh-puluh mungkin tahun. bertahun-tahun yang tanpa kita Akumulasi sadari. dari Ya. makanan Nah, yang nggak terus sehat. Ya. perbaikannya pasti juga perlu proses, Iya, tapi betul. prosesnya mungkin lebih cepat daripada dapatnya. Iya. Cuman nggak tahu kapan nih prosesnya nih. Ada yang 7 hari udah perbaikan, udah bisa lepas stocking, ya kan? Ada yang perlu mungkin 3 bulan, ada yang perlu 6 bulan. Iya. Jadi produknya itu nomor 1. Kedua, support sistemnya dari timnya. Ketiga, ini loh gambar-gambarannya nih, skemanya nih untuk gimana seseorang tuh bisa mendapatkan penghasilan tambahan di AFC. Ya, itu tidak sulit gitu loh, mudah. Cuman jual 1 paket aja udah bisa dapat bonus, jual 2 paket bonus lebih gede, jual 6 paket lebih gede, kembangkan jaringan duplikasi lebih luar biasa lagi. Dan semuanya itu ada perhitungannya yang sudah dirancang sistemnya oleh AFC. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir, aduh bonus gue keluar nggak nih? Ya, dulu bonus dibilang keluarnya besok. Ternyata lewat tengah malam sedikit udah masuk kok. Betul. Akhirnya saya dulu nggak tidur tungguin bonus. Dan sampai Padahal saat ini masih dapat ya. nggak pernah ketinggalan ya bayar bonusnya. Oh enggak. Selalu kira-kira jam 00.30 tuh udah ada. Ya, sudah masuk ting. Iya, Bunyi ya. aduh. Sudah dapat ting itu baru bisa tidur saya. Konnichiwa. Iya, iya. Ya, ada suaranya juga loh sekarang, tahu kan? Konnichiwa gitu kan. Oh, gitu ya. Iya, oke. Oke. Jadi
Kita sudahin dulu ngobrol-ngobrol di podcast Konichiai sore ini. Iya. Thank you banget Ko Thank you. Budi, thank you Ko Sama-sama. J. Sama-sama. Ya, nanti kita sharing-sharing semuanya lagi, kita undang lagi, mungkin kita ketemu lagi after East Europe trip ya Ko Budi ya. Oke. Oke, Ya, thank you Ko semuanya. Budi. Thank you. Thank you J. Ya, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Sayonara. Dadah. Kayaknya pegang lebih, gua nggak grogi. Ya udah, ya. Pegangan gue padahal ngegrogin. Ini mau berapa lama gua? Ya 5 jam lah. Ini kasih timer kali. Jam. Enggak. Gua tangan gini boleh dong? Hah? Boleh. Mau begini. Mau ngangkat? Mau begini. Boleh. Mau begini. Boleh. Konnichiwa. Selamat datang di podcast Koni. Di podcast ini kita akan membicarakan tentang kesehatan dan financial freedom dari